Malam semuanya. Ya, saya online dari Bandung nih. Satu kota, Mas. Oke. Jadi hari ini saya pengen sharing. Nanti banyak ngobrol aja kali ya, karena topiknya juga lebih praktikal. Tapi saya hari ini mengutip tentunya kebenaran firman yang menjadi panduan dan juga menjadi kekuatan untuk kita menghadapi situasi yang saya bilang sulit sekali ya, tidak mudah menghadapinya. Oke, saya siapkan materi, nanti bisa di-share juga materinya. Jadi nggak usah sibuk mencatat, tenang aja ya. Oke, coba saya share screen dulu dan saya slideshow. Apakah udah tampak di layar, Bapak Ibu? Oke, sudah ya. Udah. Baik. Nah, judulnya Facing the Giants ya. Ini Financial Giants tuh, khususnya hari ini yang kita sedang hadapi. Hari ini saya mau bahas dari empat sisi ya. Memang di Kingdom Financial biasanya kita bahas detailnya, tapi hari ini coba kita bahas dari sisi updated situasi global dan juga lokal. Apa yang terjadi ya. Memang sama sih raksasa keuangan ini nggak jauh-jauh dari empat ini ya. Bapak Ibu teman-teman semua, pertama raksasa utang, kedua raksasa resiko, ketiga raksasa inflasi, dan keempat raksasa yang paling bahaya itu ini musuh dalam selimut ya, raksasa yang namanya ego. Bahaya banget nih. Ini yang susah dikalahkan ya. Yang tiga di atas itu nanti kita belajar lebih mudah itu. Nah, tentunya yang keempat ini harus dikelola dengan baik karena sebenarnya perang dagang ya Amerika terus kemudian China hari ini kan korban dari raksasa yang namanya ego ini. Dan posisi kita sebagai bangsa yang mungkin di tengah-tengah ya, mungkin saya gambarkan ini sebagai kalau saya dulu waktu kecil di sekolah pernah diajarin pepatah atau peribahasa, gajah bertarung melawan gajah. Katanya pelanduk mati di tengah-tengah gitu ya. Nah, pelanduk ini ada beberapa spesies ya gambaran. Kalau yang kenal pelanduk di Indonesia, yang hidup di Indonesia itu mungkin gambarnya yang kayak kartun yang di tengah ini ya. Yang kita kenal mungkin ceritanya dulu masa kecil kita ada cerita si kancil gitu. Jadi lebih ke keluarga itu. Nah, yang muncul atau di apa di Indonesia karena dia tersebar dengan spesies yang berbeda-beda ya. Ada yang berbentuk kambing, ya, kambing gunung yang punya apa tanduk. Ada juga yang ini masih keluarga ya. Ada juga yang nanti di tanah Israel nanti namanya Hyrex. Hyrex itu lebih kecil lagi ya. Ya, tapi mirip-mirip lah cara mereka bekerja, ukurannya juga nggak gede-gede amat ya seperti itu. Dan yang menarik adalah pelanduk ini kalau kita ngomong Indonesia ya, saya diceritain tentang si kancil itu cerdik. Nah, contohnya jangan yang jelek ya, kancil nyolong timun jangan. Kita nggak boleh mencuri, tapi banyak kecerdasan. Contohnya kancil waktu mau ngelewatin sungai, pernah dengar nggak ceritanya ya? Di depan buaya, mungkin di belakang dia dikejar sama singa barangkali, atau binatang yang lain hendak memangsa. Apa yang dia lakukan? Dia suruh buayanya berjajar. Saya mau hitung katanya ya. Dia cerdas. Ya, kalau kita udah kepepet ya tentunya minta hikmat Tuhan. Ini yang perlu kita lakukan ya. Jadi hari ini kita belajar dari segi positifnya ya. Bagaimana pelanduk atau yang kita kenal kancil ini yang saat ini ada di Indonesia. Kalau kita hari ini ada kepepet di antara dua gajah ya. Jangan sampai mati di tengah-tengah tentunya ya. Kita harus tetap berupaya dan kita bertindak. Nah, bertindak yang paling benar adalah kalau kita berlindung kepada yang namanya gunung batu. Alkitab menuliskan bahwa Tuhan itu gunung batu kita. Nah, pelanduk ini kalau di Alkitab ya, walaupun gambar pelanduk di Alkitab nanti beda, saya tunjukin contoh gambarnya di sana. Disebut bangsa yang lemah, mirip-mirip lah ya, nggak punya senjata gitu, kecil badannya, tapi membuat rumahnya Amsal menulis di bukit batu. Nah, kita tahu sendiri kan, bahwa nama Tuhan itu seperti bangunan yang teguh ya. Orang benar lari ke sana. Ya, Tuhan itu seperti gunung batu, bukit batu ya. Dan Mazmur juga menulis yang sama. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Ini spesies yang berbeda tadi. Dan bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Spesiesnya namanya beda, tapi mereka masih satu keluarga. Jadi kalau kita hari ini mau belajar ada di tengah kesulitan, kita harus larinya kemana? Larinya kepada gunung batu, yaitu Tuhan kita, ya. Jadi jangan khawatir menghadapi semua perkara di depan kita. Coba kita kembalikan semua kepada yang namanya Tuhan yang lebih berkuasa. Nah, sekarang saya masuk ke materi ya. Dunia ini menghadapi dinamika ini global ya. Kalau perang di Timur Tengah misalnya Gaza atau Israel kemarin ya dengan Palestina itu kan lokal. Terdampak yes.
Banyak orang kehilangan rumah, bahkan kehilangan keluarga, nyawa ya. Ukraine juga begitu. Yang mungkin tidak punya rumah, yang kesulitan ya untuk hidup ekonomi, itu hanya di lokasi itu. Tapi kalau udah perangnya perang dagang, dampaknya global, teman-teman ya. Yang perang dari gajah dengan gajah, ya seluruh dunia terdampak, kita juga kena begitu. Apalagi Indonesia baru, ini sedang menata ulang kan, lewatin Pilpres kemarin. Nah, di Pilpres ini memang menentukan satu dunia, satu di Indonesia karena kita tinggal di sini ya. Pasca Pilpres di Indonesia sama pasca Pilpres Trump yang di Amerika Serikat, ini banyak kebijakan-kebijakan. Nah, kalau di Indonesia punya kebijakan lokal yang lebih memproteksi rakyat kecil ya, arahnya presiden kita. Nah, kalau di Amerika juga sama, dia memproteksi dalam negeri sebenarnya. Tujuannya baik. Trump itu mau memproteksi dalam negeri. Tapi caranya mungkin yang kurang pas ya, memproteksinya kadang-kadang merasa memiliki overproteksi, egonya mau ditunjukkan ya. Dampaknya global, teman-teman. Apa bedanya sih Trump tahap satu waktu dia terpilih ya tahun 2016 dengan Trump yang kedua ini tahap dua? Kalau kita lihat grafik respon ya, Trump tahap satu itu betul-betul diharapkan kayak dalam tanda petik itu penyelamat ya bagi Amerika juga waktu itu. Dia menggantikan presiden sebelumnya yang setengahnya liberal, Trump kembali ke Tuhan gitu ya, agak puritan ya, dan kepercayaan tinggi karena dia bisnismen. Terbukti refleksinya ya pasar modal ya investor itu membuat eh, Dow Jones ini adalah pasar modalnya Amerika itu naik dengan cepat dalam waktu singkat ya bulan-bulan awal grafiknya naik. Bagaimana dengan Trump tahap 2 ya? Memang perolehannya peralihan ini dari Dow Jones 22.000 sempat ya berjalan kan ada Presiden Biden dan seterusnya ke arah 44.000. Tapi waktu dia terpilih grafiknya kalau saya tarik garis yang biru yang kanan ya itu malah menurun tren secara tren ya. Kalau saham kan ambilnya tren itu garis titik awal Trump terpilih dilantik 21 Januari ini udah 3 bulan 21 April cenderungnya turun malah kebijakan kemarin yang dahsyat ini bikin ceruk yang dalam sekali yang merah sekali transaksinya tinggi kalau teman-teman lihat grafik yang bawah itu adalah volume kalau transaksi tinggi berarti orang panik paniknya panik selling jual dan saham tuh drop Indonesia sempat halt ya ditahan kalau Amerika sih nggak ada nggak ada ARA nggak ada ARB ya jurang kalau jatuh ya jatuh begitu. Nah ini kan hal yang mungkin bagi warga Amerika sendiri akhirnya kurang kurang nyaman ya. Nah, Indonesia kena lah dengan perang ini yang boleh dikata kita juga dikenai tarif yang kurang menyenangkan ya. Dan Indonesia memilih ya Alkitabiah juga ya berdamai, bernegosiasi. Kalau sama China kan egonya juga tinggi ya. Dihadapin perang ya gua lu jual gua beli. Kalau China kan lawannya begitu ya. Jepang udah bagus negosiasinya, kita juga baik ya, teman-teman jangan takut ya. Walaupun kita juga nggak mau disetir. Saya juga rada jengkel waktu dengar salah satu yang di otak-atik kenapa Indonesia pakai kris gitu ya, kok nggak pakai Mas Visa gitu ya, debitnya ya suka-suka kita lah ya. Makanya kadang-kadang perekonomian bisa jadi kalau anak Tuhan nggak kuat, perekonomian bisa disetir. Nah, untungnya kita nggak punya utang lah. Nah, ke Amerika ya. Jadi kita hari ini beda dengan kondisi waktu 98. IMF kita berutang banyak disetir. Memang Alkitab juga udah menyebut orang yang berutang menjadi budak, orang yang menghutangi. Zaman Pak Harto tanda tangan ya, surat utang. Saya lihat Michael Kamdesyu, presiden dari IMF, ngelirik dengan begini, nih rasain lu, begitu ya. Jadi beda, kondisi hari ini berbeda. Kita lihat bagaimana Indonesia ya. Indonesia fokus ke program hilirisasi, fokus kepada dalam negeri ya. Memang ada anggaran dipangkas kan, tapi ini efisiensi. Dia dampak ada, hotel-hotel mulai sepi gitu ya, karena nggak boleh lagi belanja negara di hotel-hotel bikin perayaan ulang tahun, ya seminar-seminar perjalanan dinas ya, ada bisnis yang terdampak. Secara global kita memilih tetap agresif, jadi kita masih istilahnya neraca kita memilih defisit. Defisit nggak salah ya teman-teman ya. Seperti kalau kita punya gaji sama biaya, punya kartu kredit nggak salah. Tapi ya jangan gede-gedean gitu lah ya. Waktu ditagih dibayar. Paling-paling kan sebulan gitu ya. Biasanya defisit itu 3% itu masih sehat. Kalau negara nggak defisit berarti dia mulai nggak membangun, bertahan. Tapi kalau dia agresif, masih growing, apalagi kita punya target juga 5%. Bahkan lebih kalau bisa ya. Pertumbuhan ekonomi kita ya memilih defisit nggak salah. Tapi kemarin kita dihajar Pak dolarnya. Nah beruntung nih statement yang kemarin dikumpulkan dari
bagian keuangan yang dikumpulkan dan akhirnya berangkat juga untuk bernegosiasi ke Amerika. Ada press release yang mulai dibuka. Salah satu yang membahagiakan adalah kotak P3K. Teman-teman tahu ya kotak P3K itu kan pertolongan pertama pada keuangan. Kalau keluarga namanya dana darurat, butuh 3 sampai 6 bulan biaya hidup. Jadi kalau ada PHK, ada kesulitan, ya pakailah tabungan. Ini dana darurat. Negara juga punya dana darurat, bisnis juga punya ya Bapak Ibu ya. Kalau bisnis itu 3 bulan biaya operasional, kalau kemudian negara 3 sampai 6 bulan juga sama ya. Itu adalah istilahnya cadangan devisa. Jadi kalau kita belanja ya trade sama luar negeri, berutang dolar, ekspor dan impor, kita itu bisa mengcover itu sampai berapa bulan. Sama 3 sampai 6 bulan itu yang sehat dan terbukti cadangan devisa ini mencetak rekor tertinggi di bulan Maret. Dan bahkan angka ini itu lebih dari 6 bulan sampai 6,5 bulan. Jadi kalau sehatnya 3 sampai 6 bulan, sebenarnya 6 bulan ini aman. Jadi kalau dolar kenapa menjelang sempat tembus 17.000? Ya namanya global, nggak cuma kita yang lemah ya, seluruh dunia. Tapi kalau kita lihat hari ini dengan berita ini tentunya sedikit melegakan dan karena kita punya tabungan yang tebel ya 6,5 bulan tadi cadangan devisa intervensi Bank Indonesia membuat dolar kita relatif mulai anteng kan belum stabil betul. Artinya dolar kita mulai ya tenang lah. Nah, bisnis itu butuh namanya ketenangan, butuh kestabilan. Jadi kalau bisnis itu nggak bagus, karena ada gonjang-ganjing. Semua kalau nggak stabil, semua kalau bergejolak pasti bermasalah. Nah, kalau nanti stabil lagi, mudah-mudahan mengarah kembali ke 16 ya, 15 koma, itu angka-angka yang jadi APBN kita yang wajar. Nah, kita cukup istilahnya lega sedikit lah ya, bahwa kita nggak parah-parah banget lah kalau dibilang dolar kita sampai terancam nggak lah ya, tenang aja teman-teman. Hari ini kursnya udah stabil di 16.840, ngeceknya gampang. Kalau selisih kursnya itu besar, berarti gejolaknya besar, kayak ombak itu loh ya, naik turun gelombangnya tinggi. Tapi kalau gelombangnya cuma angin-angin begini aja, sekarang udah tinggal 30 rupiah kalau saya lihat iritnya salah satu bank swasta terbesar ya, ya berarti aman-aman saja. Seperti itu ya, riaknya nggak terlalu dalam gitu. Nah, mulai pelan-pelan nanti distabilkan. Ini Indonesia. Nah, memang kita dengan Amerika punya trading ya, teman-teman ya. Nah, trading kita itu yang membuat kita dihukum dalam tanda petik 32% tarifnya. Kenapa? Ini Trump rada-rada apa ya, kungfu ala Chinatown barangkali walaupun dia bule ya. Karena sempoanya begini, kita tuh ekspor itu kira-kira 10 miliar dolar. Sedangkan, kita impor 10 miliar dolar ya. Ekspor kita itu 28 miliar dolar. Nah, selisihnya itu yang jadi dasar, wah berarti Amerika itu tekor dagang sama Indonesia. Tekornya berapa? 18. 18 dari 28 berapa? 64%. Bagi dua deh 32%. Itu hukuman buat kita. Yang celaka kan Vietnam. Vietnam itu ekspornya gede banget ke Amerika. Makanya dia kena hukuman 90% gitu. Karena ekspor dengan impornya ya, tradingnya minus Amerika. Minusnya gede lagi ya. Dengan Indonesia ya memang minus. Tapi sebenarnya nggak gede-gede amat ya. 18 miliar dolar. Kita nggak banyak trading sama Amerika banyak kok. Kita lebih banyak ke China. Dan memang ekspor ini terancam dengan tarif nextnya gambarannya turun. Jadi bagi yang ekspor ke Amerika hari-hari ini ya harus waspada. Kalau ditarifin ya nggak bersaing kan begitu ya. Nah ini akibat kemarin efek domino, pelemahan ekspor pasti, terus kemudian mungkin harga bahan baku juga naik ya. Nah, yang melegakan kan ada ini loh, 90 hari kemarin yang dirilis ya. Oke ya, saya tunda. Nah, gitulah presiden mereka itu suka pagi, orang bilang apa pagi delay, sore tempe. Cepet banget berubahnya, besok bisa kedelay lagi gitu ya. Jangan-jangan lusa oncom nanti jadinya. Jadi kalau lihat Amerika udah kita lihatlah ya sinetron ini sampai kapan begitu. Ya namanya juga selebriti ya beliau ya. Jadi ketika ini terjadi, yang penting kita tenang ya teman-teman ya. Apalagi China. China itu ternyata tumbuh loh, lebih dari ekspektasi. Nah, kalau kita lihat nanti ini peluang ya. Kalau China dihukum begitu besar dan sudah memilih China, udah nggak usah perang lagi. Gampang. Katanya China udah ada 5.000 tahun lalu, Amerika belum ditemukan oleh Columbus, China bisa hidup kok. Hari ini kalau tanpa China kayak bisa hidup juga ya. Satu apa ya, perfect yang apa
pandangan yang positif. Dan hari ini coba kita ambil langkah yang positif karena kita juga ingin kembali ke firman, kita kembali ke Tuhan, mengandalkan bukan diri kita, ya. Nah, apa yang perlu kita siapkan antisipasinya, teman-teman? Pertama, ya ada kemungkinan inflasi meningkat, ya karena harga barang-barang naik, ya, apalagi yang impor. Ya waktunya lah pakai dalam negeri ya, nggak usah branded. Ini kan harus adjust. Jadi mulailah ya. Mungkin kalau yang suka belanja-belanja hari ini diganti gitu ya mereknya. Nggak usah cari yang KW ya. Nggak perlu kok. Memang tren suku bunga turun. Ini The Fed kemarin dimarahin sama Trump. Kok nggak turun-turun sih? Lah begitulah. Itu mirip kalau misalnya presiden kita intervensi Bank Indonesia kan nggak boleh. Itu independen. Tapi ya mereka namanya emosional ya. Presidennya. Jadi bisa begitu. Nah, terlambat turun ini itu mengakibatkan bahkan bisa naik ya peluangnya kalau sampai inflasi tinggi, ya pinjaman mahal. Ya kalau pinjaman mahal jangan pinjam kan gampang ya. Kita adjust mungkin lifestyle kita untuk pribadi ya. Dengan rupiah bergejolak ya udah belanja rupiah aja nggak usah pakai yang dolar. Walaupun ada yang diimpor, BBM diimpor, mungkin ada elektronik laptop masih diimpor ya, handphone barangkali ya ada kemungkinan naik. Yang perlu diperhatikan teman-teman jangan sampai kejeblos yang namanya manajemen utang. Wah gampang kok, nanti kalau kurang pakai pinjol ya. Yang kedua, kalau nanti ada investasi, ya mulai belajar diversified. Kita nggak bisa cuma kenal satu aja gitu, yang kenal saham doang. Mulai pikir gitu ya, saham yang lain apa, yang mana yang timingnya bagus. Mungkin emas, kalau kenal emas nih, lagi emas tinggi-tingginya. Saya sering nanya nih ke teman-teman, kalau pas tinggi gini waktunya beli atau waktunya jual? Nah, kalau kita FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan. Nanti emas kalau 2,5 juta gimana gua nggak bisa beli? Ya kita kan nggak makan emas. Ngapain? Nah, kalau itu bukan kebutuhan utama, apapun yang dikejar pasti naik. Contoh nih, kalau ada apa gadis cantik dulu waktu di kampus kita dikejar oleh banyak cowok-cowok gitu ya, harganya mahal. Tapi kalau semua cuek barangkali ya mungkin didiskon dikit ya. Dia nggak jual mahal lagi. Ya begitulah prinsipnya ya. Jadi kita nggak butuh dolar ya nggak usah masih bayar rupiah ya nggak usah nguber dolar, nggak usah nyimpen dolar. Ini penting teman-teman perhatikan jangan memperkeruh situasi, mempertebal aja dana darurat karena bisa terjadi loh ini berkepanjangan dan menjadi apa deflasi, deflasi mengarah ke resesi dan seterusnya. Nah, kalau udah 2 kali berturut-turut ya 2 term ya bisa ke resesi. Nah, ini butuh dana darurat. Kalau sampai ada PHK lagi ya dan seterusnya. Nah, ini perlu disiapkan secara pribadi. Bagaimana kalau ke bisnis ya? Biaya operasional pasti naik juga, apalagi yang impor. Nah, ekspor tadi terganggu yang kena tarif ya. Nah, sehingga perlu adaptasi nih model bisnis harus diganti barangkali ya. Pasarnya kalau perlu dirubah, ada substitusi barangkali ya. Kalau yang impor bisa nggak dipakein lokal ya. Ya memang kita janji nih, kita mau impor lebih banyak katanya kedelai, buat tempe, tahu ya butuh lah ya. Ya kalau itu masih oke lah. Mungkin yang impor yang barang-barang branded pasti berkurang. Mungkin mobil-mobil yang keren dari Amerika akan berkurang. Coba fokuslah ke regional, domestik. Ada pengganti, replacement ya. Barang-barang bisa menggantikan sambil efisiensi operasional. Dan saya melihat ada peluang. China kan apa yang paling terdampak ya, gajah yang paling utama ya. Nah, kalau mereka ditarifin begitu rupa, dalam tanda petik nggak bisa ekspor lihat made in China, banyak loh yang hari ini lagi menyerbu ya, pabriknya direlocate di sini. Ini kan peluang, teman-teman. Nah, kenapa nggak berkolaborasi ya? Jadi biarin negara gajah tadi bikin di Indonesia ya, mungkin kita sediakan lahannya, mereka dapat transfer knowledge-nya, ya kita bisa belajar, nanti diekspor dari Indonesia, made in Indonesia begitu. Dan kita kalau selama ini nggak efisien, bikin apa barang itu mahal banget. Saya pernah loh memberi konseling ke klien waktu saya masih di bank ya. Saya bilang, dia nggak bisa bersaing lawan China. Karena apa? Dia bikin panci ya, pecah belah begitu, panci enamel. Saya bilang gini, udahlah, kamu kan punya merek ya. Kalau kamu produksinya nggak bersaing sama impor dari China, impor aja, labelin label kamu, nggak usah PHK, mesin dikunci ya, di pabrik dikunci, karyawan suruh stikerin, ngotakin, udah kirim, brandnya kan sama begitu. Yang penting quality controlnya ada. Jadi kita lihat ancaman ini bisa jadi peluang kalau kita bisa manfaatkan teman-teman. Ini langsung dampak-dampak langsungnya ya. Dan strateginya ya yang individu benar-benar mulai review kalau kita punya anggaran ya Tugu Rumah Kristus mulai di review balik yang mana yang bisa dipangkas, biaya mana ya. Kalau memang income-nya berpengaruh. Terus lindungi aset. Aset ini bisa aset investasi sama aset yang Tuhan percayakan bisnis kita ya.
diri kita kalau kita mencari nafkah, ya proteksi jangan sampai ada musibah yang biayanya jadi besar, kehilangan, kerusakan, musibah, penyakit, ya. Jangan sampai ada polis-polis yang lapse. Kalau investasi didiversifikasi, mungkin dengan barang-barang yang lain yang risikonya lebih lambat, ya. Reksadana pasar uang dulu mungkin nyicil kalau belinya pelan-pelan. Di sini ini kan dollar cost averaging, ya. Metodenya begitu. Kalau low ya kita beli lagi, averaging down begitu. Metode-metode ini mulai di adjust dalam apa ya, pola-pola kita berinvestasi. Kalau di bisnis, kita mulai diversified juga. Mungkin suppliernya, kalau dulu impor dari Amerika, bisa nggak ada negara pengganti? Kalau ekspor, bisa nggak jual ke pasar Jepang instead of Amerika, misalnya kalau tarifnya tinggi. Nah, pasar lokal kita juga besar, teman-teman. Ya, ini coba dicari peluang-peluang, ditambah dengan adaptasi teknologi. Apa yang dulunya mungkin manual, ya, quality controlnya berat atau kita nggak bersaing bisa menjadi efisiensi gara-gara kita menerapkan teknologi baik secara marketing, secara operasional. Nah, ini bagi bisnismen harus ngitung lah. Jadi reduce cost, jangan sampai kesalahannya besar, nah, kita bisa bersaing. Nah, terhadap ini kesimpulannya satu, ya raksasa ini kan ada di hadapannya. Jangan boleh dikata ini keniscayaan, artinya sesuatu yang mungkin sulit untuk dihindari. Kalau nggak bisa dihindari, teman-teman, ya hadapi begitu ya, facing the giants, bukan terus kita lari atau menghindar, melarikan diri, kabur dulu begitu ya. Nah, memang langkah-langkahnya butuh waktu proses untuk adaptasi, perlu kolaborasi baik sesama teman di sini di komunitas ya, juga dengan yang di luar ya, adaptasi dengan yang di luar, kolaborasi dengan di luar, network kita. Banyak kok negara-negara Asia yang lain yang sejenis dengan kita, yang kita bisa kerjasama. Barangkali itu jadi salah satu solusi. Mungkin ini apa ya, hint-hint secara teknikal. Nah, sekarang saya mau masuk ke prinsip kita juga perlu dilengkapi dengan kekuatan firman ya teman-teman ya. Bagaimana facing the giants, menghadapi raksasa yang ada di depan kita ini. Pertama, belajar dari Alkitab. Amsal 30 itu ayat 24 sampai 28 menuliskan 27 ya, menuliskan ada 4 binatang terkecil di bumi tapi sangat cekatan. Yo, Tuhan suruh kita belajar dari binatang yang paling kecil justru, yang paling lemah. Wah, aneh juga ya. Karena yang lemah dia berkata, aku ini pahlawan, kata firman Tuhan. Pertama, belajar dari semut, ya, bangsa yang tidak kuat tapi menyediakan makanan di musim panas. Kedua, binatang yang namanya pelanduk, tadi di depan sudah ada ya. Bangsa yang lemah tapi membuat rumahnya di bukit batu. Yang ketiga, belajar dari belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Wow, menarik ya. Terakhir, belajar dari cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Yuk, kita belajar yuk sama-sama ya. Dari 4 karakter, binatang-binatang kecil ini yang lemah, gampang misalnya dimusnahkan, tapi kita mau belajar sesuatu. Pertama, menghadapi raksasa yang namanya hutang. Tuhan belajar dari semut. Ya, kenapa? Nah, semut ini bangsa yang tidak kuat menyediakan makanan di musim panas. Artinya, ini mirip prinsip Yusuf ya, 7 tahun kelimpahan ya simpan. Jangan sampai nanti kekeringan nggak punya makanan berhutang kan begitu. Nah, itu saving ya. Makanya karakter semut ini kan terkenal, dia sanggup mengangkat beban bahkan yang lebih besar dari tubuhnya. Dan yang menarik semut ini, dia suka gotong royong kalau ketemu beban besar atau hoki besar, nggak dimakan sendiri. Dia ajak teman-teman, yuk simpen yuk, kalau nggak habis ya nggak apa-apa, kita simpen. Dia tahu persis musim demi musim. Bahkan kalau 2 musim di luar negeri, 4 musim, ada musim dingin ya, dia nggak bisa cari makan, nggak bisa keluar. Tapi stoknya cukup untuk makanan. Jadi di tengah situasi yang perang dagang lah ya, facing the giant yang di dunia yang sangat sangat mencekam begini, kayaknya kita perlu timing yang tepat gitu. Manfaatkan ketika masih ada pendapatan, masih ada penghasilan, jangan ambil jalan pintas. Ah, gampang dah nanti utang aja. Ya, ini harus jangan sampai terjebak dan kemudian masuk ke jebakan yang namanya hutang. Dan ini semut ini kompak, gotong royongnya tinggi, rajin, ulet, cekatan ya. Bahkan dia bisa menanggung beban atau makanan yang lebih besar. Ya. Berkat yang besar pun kalau diambil, dia nggak mau sendirian tapi bersama-sama. Nah, Alkitab mengajar kita belajar dari semut. Amsal menulis begini, hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak.
Biarpun tidak ada pemimpinnya, jadi semut ini nggak ada rajanya, teman-teman. Perhatikan ya, ini binatang-binatang yang disebuti lemah ini juga sama. Semua nggak ada, wah kan siapa leadernya, tergantung siapa begitu ya. Pemimpinnya, pengaturnya, penguasanya, tapi mereka komunitas, teman-teman semua. Jadi teman tuh kalau ketemu makanan berkat itu, guys, itu ada berkat guys, kasih tahu temannya lagi ya. Wah, ada Zoom nih ya. Kita mau belajar yuk. Ia menyediakan roti di musim panas, mengumpulkan makanan pada waktu panen. Sedangkan pemalas belajar dari semut ini, kita sering kan menunda-nunda. Nah, ini celakanya kita kalau masih musim panas nggak kerja ya. Berapa lama lagi engkau berbaring? Ini teguran buat Tuhan, firman Tuhan buat kita nih, yang suka menunda-nunda. Bilakah engkau bangun akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, ngantuk, sebentar lagi melipat tangan, tutup mata, bukan doa ya, untuk tinggal berbaring. Datanglah kemiskinan, kata Amsal, seperti seorang penyerbu, kekurangan seperti orang bersenjata. Kalau sudah kurang, padahal gajinya 15 koma, tapi tanggal 15 sudah koma, habis. Tarina, ya gestun, pinjol, kan itu terjadi. Jadi coba hindari situasi seperti ini, jangan sampai kita terjebak dengan raksasa utang, suruh belajar sama benda yang kecil ini, apa hewan yang kecil ini namanya semut. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, belajar dari Alkitab, raksasa resiko dicontohkan di sini hadapi dengan pelanduk. Ini gambar pelanduk yang ada di Ibrani, ya di Israel. Bahasa Ibrani namanya Syavan, ya. Kalau kambing bukit dari Syria, bentuknya kecil, disebut pelanduk bukit, itu Hyrax syriacus. Binatang ini kira-kira cuma 40-60 cm, beratnya cuma 24 kilo. Kecil kan, nggak ada senjatanya, bisa usianya sampai 10 tahun. Kalau di Indonesia rada panjang kakinya ya, pelanduknya. Nah, pelanduk ini karakternya pintar, sedia payung sebelum hujan. Kenapa? Karena dia mempersiapkan, sama kalau semut tadi cari makanannya di musim panas, kalau dia nggak. Jangan sampai ketika ada musibah, dia udah protect, dia udah siapkan, ibarat bangun pondasi, kalau kita belajar Kingdom Finance kan, bangunan pondasi keuangan, lifestyle kita, ya, ada tabungan, saving, ada proteksi, asuransi, ya. Itu ibarat membangun pondasi, rumahnya di atas batu. Jadi pondasi kita jangan di atas pasir. Sehingga ketika ada badai atau banjir, ya dia selamat. Nah, Alkitab, Matius, ini perkataan Yesus berkata begini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, kalimat melakukan ini, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Jadi orang yang melakukan, dengar firman, ya, jangan malas, ya. Kemudian dia sedia payung sebelum hujan itu kan pepatah dunia. Tuhan juga bilang proteksi itu, kalau Daud itu kalau ketika dikejar-kejar oleh Saul, dia melarikan diri ke Gua Adulam. Situasi seperti ini, teman-teman, kadang-kadang nggak harus langsung dihadapi. Daud ngelawan Goliat, dia hadapin kalau Goliat ya, raksasa yang seperti Goliat. Tapi kalau raksasanya yang namanya Saul, beda dong, ini mertua lagi ya. Jangan dihadapi. Bahkan waktu di Gua Adulam, ini sekolahnya Daud yang universitas yang akhirnya membuat Daud punya 400 pengikut, dan 400 pengikut ini terlatih jadi tiga perwira triwira yang hebat. Ada 30 orang lagi yang menjadi tim intinya Daud. Wah, nanti tentara-tentara utamanya Daud itu latihannya dari Gua Adulam. Orang-orang yang mengalami masalah 3D ya. Pertama, 3D orang-orang yang mengalami kesulitan dalam kesukaran ya, dikejar utang ya, mengalami sakit hati dan kepahitan ya. Jadi ada debt, utang, ada distress, tertekan, ada yang terakhir yang mereka istilahnya dalam dalam tekanan ya. Mereka yang eh, dikejar utang, dikejar debt collector, ada orang yang ketakutan dan ada yang sakit hati juga ya. Mereka yang merasa tersingkir. Nah, itulah pengikut Daud. Jadi Daud rupanya di Gua Adulam dan di situ juga nanti dia sempat memberikan kesempatan Saul itu hidup karena dia nggak mau melanggar apa yang diurapi Tuhan. Nah, dia berlindung di situ. Nah, Gunung Batu ini pelajaran yang penting buat kita. Karena Amsal juga berkata begini, orang bijak, tadi orang bijak membangun rumah di atas batu ya. Ada hujan, ada banjir, melanda rumah itu nggak rubuh. Kalau orang yang
Bodoh disebut di Matius 7, menandakan di atas pasir. Ketika ada banjir, ini berarti dengar nggak melakukan ya. Ya rusaknya hebat. Nah, orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Ini Amsal juga ngomong begitu. Orang yang tidak berpengalaman, jalan terus, lalu kena celaka. Orang Indonesia kadang-kadang kan begitu ya, kepo orang bilang. Sampai orang-orang kagum kadang-kadang, ih ada bom Sarinah. Kalau orang dibom melarikan diri ya, berusaha berlindung. Kalau bom Sarinah kemarin, orang-orang ngelihat ada apa, langsung siap-siap HP ya, bikin viral yuk. Terus karena banyak orang berkumpul, itu pedagang sate, pedagang gerobak, cilok, semua keluar juga ya. Ini pasar yang baik karena crowd puller menghasilkan massa ya. Keren orang Indonesia ya. Tapi lupa belajar dari Amsal. Nah, kita berlindungnya memang secara fisik mungkin kita butuh batu, gunung batu. Ya, bangunan yang di atas bangunan tuh di atas batu, tidak salah gaya hidup kalau ngadepin krisis ini. Punya saving tadi ya, udah belajar dari semut kan, bisa saving untuk musim dingin nanti. Dan punya proteksi ini belajar dari pelanduk. Ya, ada gunung batu. Kalau punya BPJS, punya asuransi, kalau sampai kebakaran ya, sampai sakit, nah, bahkan kehilangan pendapatan pencaharian karena kita harus jatuh sakit atau cacat ya. Nah, bahkan kalau orang yang kita kasih pencarian nafkah hilang ya, situasi begini jangan sampai kita keluar biaya besar. Nah, proteksi ini harus direview. Memang secara rohani Tuhan bilang adalah sebab siapakah Allah selain Tuhan, siapa gunung batu kecuali Allah kita ya. Memang Tuhanlah bukit batu, gunung batuku. Memang kita nggak salah punya Tuhan yang hidup, yang kita berlindung kepada sang gunung batu. Ini situasi ini kita butuh banget ya, berlindung kepada Tuhan. Nah, pelanduk juga lakukan seperti itu. Kota benteng kita adalah Tuhan. Oke. Nah, sekarang yang ketiga, hadapi raksasa inflasi. Nah, inflasi ini Bapak Ibu, itu kan seperti apa ya? Hal yang baik, kolesterol. Ada yang baik, ada yang buruk. Orang kalau nggak ada kolesterol, ya kurang bagus juga ya. Nggak ada inflasi, atau inflasi minus kayak di Jepang, nggak menarik. Hidup itu nggak menarik, Bapak Ibu. Harga barang flat, gaji nggak naik-naik gitu ya. Inflasi itu milik kolesterol yang baik, kalau masih single digit di bawah 10%, itu masih sehat. Negara perlu inflasi. Tapi kalau udah over double digit, ya nanti kalau sampai ini berlanjut, resesi, terus kemudian deflasi, reflasi, terus kemudian bisa tinggi nanti inflasinya. Terus negara yang lagi inflasi tinggi hari ini Turki, ya banyak loh yang problem ya harga barang-barang mahal mencekik. Nah, belalang di Alkitab, kita belajar dari belalang untuk menghadapi raksasa inflasi. Ini kan bikin harga naik tinggi ya. Tapi kalau kita bisa naik atas gelombang, kita lewat investasi yang ngalahkan inflasi ya, kita juga bisa menyapu juga atau mencapai tujuan justru pas situasi begini. Ada loh orang gara-gara krisis tiba-tiba kaya mendadak atau miskin mendadak. Tinggal belalang apa ya? Kita mencatat ada ratusan belalang, ada definisinya juga. Kalau yang disebut belalang pelahap, wah itu yang bisa menghabisin semuanya ya. Bahkan yang ditulis di Maleakhi juga kan, belang pelahap bisa ngambil kalau kita tidak melakukan dengan benar persepuluhan, mungkin persembahan ya. Tapi hari ini nggak, saya nggak bicara itu ya. Tapi ada belalang yang baik karena Yohanes Baptis makannya juga belalang. Ada yang boleh, ada nggak boleh. Nah ini bicara belalang tidak punya raja, lagi-lagi sama ya, nggak ada pemimpin. Tapi semua teratur. Dan yang menarik kompak, kerjasama, tekun, menghasilkan. Kalau dia kerja, habis gitu. Makanya negara dengan inflasi tinggi, habis semua. Kalau bisa menjaga, kita menang dalam inflasi, menunggang inflasi, investasi, kita menang. Kita bisa mampu membayar, membeli, sekalipun harga-harga itu naik. Nah, istilahnya sapu habis begitu ya. Nah, kita belajar di Alkitab disebutkan beberapa kali juga Yeremia 51. Ini contohnya cara strategi perang ya. Angkatlah panji-panji di bumi, tiuplah sangkakala di antara bangsa-bangsa. Persiapkan bangsa-bangsa berperang melawan Babel. Kerahkanlah kerajaan-kerajaan melawannya, Ararat, Mini dan Askenas. Angkatlah seorang panglima melawannya. Tampilkanlah kuda seperti kawanan belalang. Artinya apa? Derapnya kompak. Memang ini ada panglima, tapi belalang itu nggak ada panglima pun. Rek. Kita mencatat belalang dipakai untuk menghabiskan. Contohnya tulah, yang Israel juga pernah ya. Waktu itu bangsa Israel keluar dari Mesir salah satunya karena tulah. Orang-orang Mesir kena semua, kena belalang. Habis tuh belalang pelahap yang dikirim.
Tapi ada belalang-belalang yang baik juga, yang kita bisa menggunakan itu untuk kebaikan. Ada yang dimakan dan seterusnya. Wahyu juga nulis sama, rupa belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Ini kita belajar apa? Di sini belalang itu digambarkan seperti pahlawan mereka berlari di kitab Yoel, prajurit mereka naik tembok. Ini kesigapan, kekompakan ya. Terus kemudian integritas kerjasama, masing-masing berjalan terus tidak belok ya, disiplin, tidak berdesak-desakan, nggak sikut kanan kiri, nggak ngambil haknya orang lain. Di tengah situasi ini butuh kolaborasi. Mereka berjalan terus, fokus masing-masing di jalannya. Kalau satu bisa jual A, saya jual B, kenapa nggak gandengan? Kenapa nggak kita daripada saya rakus mengambil marketnya orang lain? Mereka menerobos pertahanan musuh dengan tombak. Mereka tidak membiar barisannya terputus. Wow, menarik. Ya, belajar dari belalang ini. Bahkan kalau digambarkan lagi wabah, beberapa negara itu kalau ada wabah, belalang itu bisa kayak memenuhi langit sampai gelap semua. Persis mungkin seperti itulah waktu itu ya. Nah, belajar dari benda kecil yang namanya belalang, saya belajar loh sesuatu juga ya menghadapi krisis ini. Kira-kira apa sikap apa yang harus saya lakukan ya? Ya kita ada belalang nanti namanya pengerip, ada belalang pindahan ya, ada belalang pelompat, ada belalang pelahap, macam-macam Bapak Ibu. Nah, peranan kita masing-masing, tapi kita harus kerjasama berkolaborasi menghadapi masalah seperti ini ya. Jadi jangan sampai kita terjebak. Belalang itu punya derap langkah yang kompak begitu untuk mereka bersama-sama menghadapi situasi yang sulit ini. Jadi kalau kita bisa seperti belalang, ya kita bisa menghadapi kok situasi yang susah. Terakhir, raksasa ego. Nah, ini contohnya adalah Amsal menuliskan cicak yang dapat kau tangkap di tangan dengan tangan, tetapi juga ada di istana raja. Nah, karakter Cica ini menarik ya. Cica itu mungkin kita lihat kan remeh ya. Dia punya strategi kalau sampai dikejar gitu, dia punya kamuflase mematahkan ekor ya. Ditinggal kayak seakan-akan udah itu bergerak-gerak ekornya, dia bisa melarikan diri. Itu ada perlindungan diri juga, Tuhan kasih ya. Tapi yang menarik, cicak itu tempatnya di tempat-tempat penting. Dia ada di rumah kita dan kita nggak merasa terganggu kok ya. Kadang-kadang kalau anak lagi nggak mau makan, cicak cicak, sering waktu kecil begitu ya, orang nangis, anak nangis juga lihat cicak ke atas ya, senyum ketawa begitu ya. Nah, favor, perkenanan Tuhan kita harus dapetin di situasi seperti ini teman-teman, seperti cicak ya. Ini kita belajar bagaimana kita nanti dipercaya. Kalaupun kita hari ini mungkin dalam posisi yang kurang menguntungkan, kita nggak perlu harus memaksakan. Artinya mengambil semua. Kadang-kadang kalau situasi sulit kan saya harus lepas. Ada orang loh, hatinya melekat ke harta. Saya waktu konseling misalnya ngasih orang konseling lepas dari jerat utang ada 9 langkah. Langkah keempatnya itu, adakah aset bisa dijual? Saya pernah ngomong seorang ibu, Bu, itu masih ada cincin kawin, Bu. Emas lagi mahal krisis ini. Ya, loh, cincin kawin juga dijual. Ya kenapa? Saya bilang gitu ya. "Loh, ini kan peninggalan suami ya, atau pemberian suami, atau mungkin pemberian orang tua, kenang-kenangan. Banyak orang itu mempertahankan diri, ego. Saya nggak mau jual, saya akan bela. Ya, bahkan ketika bersengketa, berseteru ya, saya pernah loh habis camp sukses sejati, saya turun disalami seorang ibu. Wah, khotbah Bapak luar biasa. Saya makin diteguhkan, saya bingung ya. Ini bicara penyerahan hak hamba atau pemilik, terus kemudian dia menafsirkan begini, saya lagi problem nih, lagi perang nih, sama lawyer, karena apa? Merek saya disalahgunakan ya, barang saya ditimbun, harganya jatuh, nggak didistribusikan oleh distributor saya mau nuntut sampai titik darah penghabisan. Wih, waduh, Bu, kenapa begitu? Gitu. Kebetulan pemilik mereknya dia, distributornya teman juga. Wah, susah nih anak Tuhan sama-sama anak Tuhan. Kalau sama-sama hamba, pemiliknya sama-sama Tuhan kan harus berdamai, berkolaborasi. Dia menafsirkan salah. Harus membela kalau milik Tuhan justru sampai titik darah penghabisan. Bu, nanti kalah jadi arang, menang jadi abu. Nggak ada untungnya, yang rugi juga Tuhan ya. Nah, memang dalam pelaksanaan ya saya berdoa dan Tuhan penuhkan hal-hal yang di luar nalar juga bisa ketemu lawyernya. Orang yang nggak kenal Tuhan ternyata lawyernya ini berapa tahun yang lalu waktu saya di bank pernah kontak dia juga. Dan ketemunya nggak masuk akal. Pas di pesawat saya dari Solo terbang ke Jakarta, terus kemudian saya keluar duluan ya karena buru-buru turun. Dia ngejar dari belakang. Pak Jono, saya sekian lama nggak ketemu. Terus kemudian dia negur saya, ya kenapa Pak? Saya udah Solo terus saya cerita kasus ini.
Dan walaupun dia belum percaya Yesus, ya belum percaya Tuhan, saya setuju dengan Bapak, dia bilang gitu ya. Pokoknya kita atur ya. Gua nggak akan bela kalau dia nggak mau penyerahan hak. Jadi kita harus berdamai sampai semuanya selesai dan ya puji Tuhan akhirnya selesai juga ya. Walaupun sempat ya seru perangnya sampai ke, makanya kalau perang itu nggak ada yang untung teman-teman ya. Perang dagang, perang apa aja. Ini sampai pailit-pailitan begitu, wah seru banget ya. Terakhir ya dia akhirnya semua beres, ya berakhir happy ending. Dan akhirnya brand ini, pemiliknya ibu ini, karena dia udah tua mau menjual juga, laku dibeli oleh salah satu public company, ya dia udah pensiun hari ini. Jadi teman-teman belajar dari cicak bicara favor, tidak harus memiliki. Saya angkat kisah Mephibosheth. Mephibosheth, Mephibosheth ya. Mephibosheth ini adalah cucunya Raja Saul, anaknya Yonatan. Saul itu raja pertama Israel. Apa yang kelemahan Mephibosheth ini adalah dia itu punya kelemahan kakinya lumpuh dua-duanya. Kenapa? Karena waktu Raja Saul terbunuh dan Yonatan diperang ya, berita itu sampai ke rumah, ke istana. Jadi dia takut seluruh nanti biasanya kalau kalah perang begitu ya, seluruh keturunannya akan dimusnahkan. Jadi dia menyelamatkan, pengasuhnya menyelamatkan, jatuh. Jadi jatuh kecelakaan, ya, timpang, akhirnya lumpuh kakinya sampai dewasa. Sedangkan si Daud itu kan punya komitmen sama Yonatan ya. Ada perjanjian apa jadi kakak adik lah begitu ya. Kita perjanjian sehati. eh, Terus kemudian nanti aku akan proteksi ya. Dan cucunya Saul ini walaupun Saulnya memburu-buru dia tadi dia mengampuni. Terus kemudian Yonatan ini punya anak diproteksi. Bahkan Mephibosheth ini bahkan dikembalikan hartanya Saul. Tanah-tanah milik nih kakekmu nih saya kembalikan. Oh Daud luar biasa ya, prinsip kolaborasi, prinsip istilahnya favor waktu dia berikan ke si Mephibosheth ini luar biasa. Mephibosheth ini akhirnya diundang makan di istana. Kita anggap anak lah, kamu saya anggap anak sendiri. Jadi posisinya ini dia dapat favor yang luar biasa. Kasih karunia Daud diberikan kepada Mephibosheth. Mephibosheth, susah juga namanya ya, bisa makan sehidangan dengan Daud sebagai anak raja. Padahal ya dia apa kakeknya raja, tapi papanya kan bukan raja, bahkan udah meninggal duluan si Yonatan. Jadi Mephibosheth menikmati fasilitas raja walaupun dia bukan raja. Kadang-kadang cicak ini ada di rumah kita, dia juga nonton mungkin Netflix yang kita putar, teman-teman ya ada musik yang bagus, AC yang dingin ya, nggak perlu punya rumahnya loh. Dia bisa nebeng dan kita kalau tikus ya mungkin kecoa kita nggak happy ya, mengganggu. Ini cicak ini nggak mengganggu kok dia makan nyamuk gitu ya. Kan kita ada lagunya cicak di dinding ada nyamuk apa hap lalu ditangkap bagus lah gitu ya, bisa menghibur ya. Jadi ada orang-orang kita minta perkenanan favor dari Allah ketika situasi sulit ini. Walaupun hari ini kita harus kehilangan hak atau kehilangan harta benda dan kemuliaan, tapi Tuhan janji nggak akan kekurangan. Wow, ya orang itu dikaruniai kuasa menikmati ini yang paling penting. Karena ada orang sangat kaya, dia punya apapun untuk beli makanan termahal. Dokter melarang nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Itu orang yang paling menderita. Tapi kalau kita punya favor, diundang makan sana sini, nggak bisa beli tapi bisa makan. Wah, itu namanya perkenanan. Kita jadi cicak ya. Situasi ngadepin ego tidak harus memiliki. Coba kita melayani dengan rendah hati ya. Menabur perbuatan baik. Nah, kita bisa jadi pembisik raja, kita bisa punya lingkaran dekat ya. Kita punya ruangan-ruangan untuk jadi berkat di tempat-tempat yang mungkin kita nggak perlu berjuang untuk memilikinya. Kesimpulan dari hari ini, tantangan di depan pasti ada, teman-teman. Ya, saya mau tutup dengan kesimpulan, nanti kita menimpanya tanya jawab ya. Ya, belajar dari semut bicara tentang apa? Review anggaran dan biaya. Ya, apa yang harus disimpan, berapa banyak, cukupkah berapa lama, ketika ini berlanjut situasinya kurang baik. Kemudian bicara tadi pelanduk, lindungi aset saya, proteksi yang sudah dimiliki yang Tuhan percayakan ya, termasuk pendapatan ya, diri kita, kesehatan kita, aset kita. Kalau bisnis ada unsur kurs, kita perlu namanya hedging ya, amankan. Waktu saya uh, jadi komisaris satu perusahaan yang impor dari luar ya, bahan baku yang sangat-sangat HPP-nya itu atau harga pokoknya sangat-sangat tergantung pada bisa rugi besar ya. Kita rugi kurs sampai Maret ini sudah sekian miliar. Untungnya masih profit.
karena kita sudah proteksi dengan angka tertentu. Dan kita udah hitung, Mei ini kita punya kewajiban berapa, kursnya kurang lebih masih 16,8. Waktu tanya bank, hedgingnya segitu juga, kita tahan dulu. Tapi untuk second semester, kita akan review di Juni, saya bilang. Saya berharap memang putaran arus ini 90 hari relaksasi berakhir dengan happy ending. Trump berusaha, kita doain terus ya, happy ending. Nanti second semester kita mestinya udah smooth. Ini positive thinking. Dan kita beriman harus begitu ya teman-teman ya. Tapi kita tetap berantisipasi, diversified. Nggak bisa terpatok kepada satu investasi atau bisnis terhadap apa aja yang saya miliki, kalau bisa saya kuasain semua, belajarlah berkolaborasi seperti belalang tadi ya. Nggak bisa beli, nggak bisa apa, kita kerja sama aja bagi hasil. Bagi hasil itu baik kok. Asalkan semuanya jelas, teratur ya. Terakhir, ya cecak bicara tentang adaptasi. Dia bisa aja loh di mana-mana. Teknologi mungkin harus ada dirubah, kesempatan waktunya kita review kembali, efisiensi apa yang bisa dipangkas. Waktu saya mentor satu teman, bisnisnya tadinya kayu, bikin lock ya. Dia harus kerja keras untuk dapetin apa ya, istilahnya efisiensi supaya jangan ada buangan yang terlalu banyak ya, sehingga hari ini dia nggak beli lock, tapi dia langsung beli namanya Square. Waktu Square, oh profitnya naik tinggi. Dia dapat pasar yang langsung ngambil Square-nya, dia udah nggak perlu lagi namanya KD dan seterusnya, dan dia bisa lepas satu untuk membayar utang. Yang 3 tahun dia berjuang, waktu itu masih kondisi masih aman ya. Waktu itu dia berhasil menang, waktu itu masih sempat rugi, dan tahun kemarin dia sudah profit, tahun ini dia udah siap menghadapi sekalipun kondisinya kurang baik. Ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, materinya habis ya. Tapi kita balik lagi kepada kebenaran yang kita dengar hari ini, jangan takut. Dan kedua, kita punya firman Gunung Batu yang memberi kekuatan, lakukanlah ya. Baik, saya kembalikan ke Pak Andri untuk barangkali ada pertanyaan, diskusi, silakan. Wow, makasih Pak Juwono. Luar biasa sekali materinya Pak Juwono. Ya, ternyata di ekonomi ini ada giant-giant yang ini ya, 4 giant yang besar. Tapi Tuhan juga sudah memberikan solusinya ya, dengan 4 binatang yang kecil ya Pak Juwono. Luar biasa Amin. ini. Ya, kita jangan merasa Pak, ini kecil kita ya. banyak, ya ini teman-teman banyak pertanyaan nih Pak. Dari tadi ini, berarti kan kondisi sekarang nih Pak, banyak yang tidak baik-baik saja nih kondisinya sekarang. Nah, bagaimana sih investasi yang cocok nih, yang aman gitu Pak? Apakah Bitcoin masih bagus atau emas atau bagaimana mungkin nih dari Pak Jono nih? Ya, pertama investasi ya tadi ya kita belajar untuk berdiversifikasi artinya jangan jatuh cinta kepada satu jenis atau cinta mati begitu. Atau ada yang bilang gini, situasi gini stay cash. Saya kok kurang srek ya kalau bilang investasi itu stay cash. Saya kurang aliran yang bukan begitu. Tapi lebih tepatnya diversified atau mengalokasikan. Nah, memang barangnya kalau kebetulan saya menguasai, saya tentu harus belajar ya. Saya bisa memilih. Kalau belum ya belajar. Ini kesempatan belajar gitu. Terus baru memilih. Nah, memang investasi kan ada buat jangka pendek, menengah, dan panjang. Kalau kita beli, kalau buat temporary, buat tampung-tampungan aja, tempat yang paling aman ya tadi reksadana pasar uang ya. Sebenarnya untuk parkir-parkir aja sambil situasi aman nanti baru kita balik back to basic. Saya memang mau pakai buat anak saya kuliah jangka panjang. Ya kita boleh milih barang-barang jangka panjang. Pilihannya apa? Ya kalau jangka panjang ada properti, ada bisnis ya, mau ekspansi bisnis bisa, ada saham ya, reksadana saham juga bisa begitu. Nah, tapi kalau jangkanya menengah, kita punya obligasi yang 3 sampai 6 tahun ya. Sekarang juga sebentar lagi nanti bulan Mei ada sukuk retail yang mau dijual, yaitu buat jangka menengah. Nah, nanti tren bunga kalau udah normal sebenarnya kan turun ya. Kalau nanti bulan Mei kebetulan sekarang mungkin di reksadana pasar uang dulu, nanti bulan Mei keluar sukuknya, perkiraan saya bunganya 6,5%. Ini cukup relatif aman dan tren suku bunga turun dia bisa untung, bisa naik. Kalau memang uangnya baru dipakai 3 sampai 5 tahun, 6 tahun, SR ini atau seperti ORI ya ini, tapi yang syariah ini juga boleh dipilih karena memang saya pakai 3 sampai 6 tahun. Nah, yang saya nggak suka gini, kalau udah nganggur daripada itu stay cash itu satu. Kedua, sekarang tubruk ya safe haven beli emas. Nah, kalau emas lagi tinggi-tingginya beli ya tinggal turunnya ya. Istilahnya ya satu titik itu pasti ada di mana dia nggak akan naik dan naik dan naik begitu. Situasi krisis lagi akan naik. Tapi kalau udah sangat tinggi, kayaknya bukan time to buy sih. Menurut saya
time to sell. Kalau memang saya punya barang lain. Contoh nih, kalau emas saya bisa untung 2 kali lipat terus dilepas. Saya belikan saham yang lagi murah, saham blue chip misalnya begitu. Dan ini buat jangka yang lebih panjang, ya. Ini murah, kapan lagi saham bank terkenal 10.000 jadi 8.000 begitu. Jadi dapat untung di emas, dapat untung lagi nanti kalau saham yang ini akan naik kembali ke 10.000 begitu. Jadi balik ya, sementara parkir boleh, tapi jangan nubruk dulu, orang yang tergesa-gesa bisa salah langkah ya. Nah, terus kemudian jangan ambil barang yang nggak kita perlu gitu. Ada orang lebih tepat spekulasi. Oh, mungkin Bitcoin, mungkin emas ya bisa naik terus gitu. Kalau nggak punya kepentingan ya jangan masuk gitu. Emas itu cocok kan untuk kepentingan yang kalau punya selisih kurs nanti baru di hedging ya. Satu teman saya dia hedging dengan natural hedging dengan emas ya. Kemarin pas situasi omsetnya menurun, dia keluarkan, dia spending. Emas itu sekali lagi ya, kalau untung jadi aset kan pajaknya tinggi. Tapi kalau jadi spending ya nggak kelihatan karena terdistribusi ya untuk biaya begitu. Karena untungnya ini di perusahaan ya, untungnya dipotongkan sama biaya. Ya akhirnya square. Kalau enggak untungnya wah mahal. Apalagi kalau emasnya untungnya pribadi seperti gaji gitu. Nah, terus jadiin beli apartemen yang lagi murah juga mungkin hari ini properti semua banyak barang murah kok. Jadi kalau nanya investasi apa paling bagus saat ini bagi saya bagus belum tentu bagi Bapak Ibu bagus gitu. Nggak ada satu yang bagus buat semua orang. Baliklah ke satu belajar, kedua itu saya butuhkan nggak gitu. Paling nggak untuk jangka waktu berapa lama lagi saya mau pakai berapa lama lagi. Ini baru bisa menjawab yang cocok buat kita apa. Kalau belum belajar ya jangan beli gitu. Itu nabrak namanya spekulasi. Ya monggo buat yang nanya Hmm, kayaknya butuh sesi lebih dalam nanti ngomong product knowledge ya. Tapi prinsip yang saya mau sharingkan seperti itu. Silakan Pak Andri. oke, makasih Pak. Berarti tergantung tujuan dan jangka waktunya ya Pak ya. Baru Iya, kalau pelajarin mau apa parkir yang kita. sementara bingung, ya parkir di tempat yang aman dulu ya, reksadana pasar uang lah. Baik, terima kasih Pak. Nah, ini berikutnya banyak yang banget nih Pak yang nanya untuk kondisi sekarang bisnis apa sih Pak yang cocok, yang baik gitu, yang menguntungkan gitu untuk yang kondisi sekarang Pak. Kan Nah, keadaan kondisi lagi susah nih sekarang. Apa kalau yang bisnis bisa menjanjikan gitu ya, jalan gitu Pak? kalau dijanjikan Ya, malah bahaya loh. Ada yang, buka oh ini pasti untung itu malah saya khawatir ya. Kok kayak Tuhan dia bisa ngomong pasti untung ya, gak ada yang pasti kan. Jadi kalau bisnis beda ya. Kalau tadi investasi, walaupun bisnis itu kan salah satu jenis investasi. Bisnis itu bukan kegiatan loh Bapak Ibu ya. Bisnis itu bagian dari investasi sebenarnya. Yang jangka panjang, resikonya juga tinggi, dan modalnya juga harus dari modal uang dingin. Kecuali pengembangan ya, boleh pinjam. Dan tadi kan saya sarankan belum waktunya pinjam ya, belum waktunya ekspansi hari gini, waktunya untuk review, introspeksi, efisiensi justru. Jadi nggak cocok kalau berutang untuk ekspansi. Walaupun saya udah jalan sekian lama dan saya boleh berutang gitu ya. Belum waktu untuk berutang. Nanti tunggu waktu. Jadi jangan buru-buru. Nah, kalau memulai pakai yang ada, kalau bisnis itu mungkin belum kita pahami, belum kenal ya, mungkin budgetnya jangan gede-gede dulu. Start dengan 20% dari total investasi. Nah, boleh diversifikasi masuk ke dunia bisnis, tapi pilihnya yang mana? Bukan yang cuan aja. Memang bisnis harus cuan. Kalau nggak cuan buat apa? Ya mending tidur deposito kan begitu atau beli ori gitu istilahnya. Walaupun tidur tadi nggak boleh ya, kata Firman, belajar dari semut. Mending keluar rumah, cari kegiatan lain, mau pelayanan, mau apa, silakan. Jadi waktu saya masuk ke dunia bisnis, itu pertama harus punya panggilan atau passion. Tuhan beri talent di mana. Nah, kedua, fokuslah di bidang yang kita ahli, karena kita nggak bisa ahli semuanya. Jadi kalau yang lihat orang apa ya cuan atau untung jualan es krim jangan ikut-ikutan jual es krim gitu. Saya nggak pintar atau sebaliknya ya ada jualan satunya bengkel motor bagus, saya nggak bisa bengkel motor terus ikut-ikutan nggak bisa. Belajar sih boleh, misalnya belajar dari franchise, ya itu namanya sekolah, nggak bakal untung percayalah ya. Tapi ketika saya lulus, sudah pinter, sudah belajar ilmunya, punya network, nanti buka sendiri, ya bekal itu dipakai mengembangkan fokus lebih dalam. Tapi memulai belajar boleh kalau start franchise. Kalau nggak, start dari passion, panggilan kita. Mungkin dulu belajarnya apa, ada resep apa dari orang tua, ya. Lebih ke sana sebenarnya, sukanya di mana, itu lagi-lagi tiap orang beda-beda ya. Ya kalau ditanya, ini pasti untung. Ya itu bagi penjualnya biasa yang nawarin kerja sama bisnis atau yang jualan franchise.
Jangan percaya malah ya. Tapi kalau saya menemukan, saya harus belajar memperdalam, fokus pasti kok. Apapun bisnis kita, kalau ditekunin, mau jadi penjahit, asal jangan penjahat ya, mau jadi laundry, mau jadi apa aja. Teman saya dari waktu krisis jualan apa cairan, kan zaman itu orang butuh desinfektan, pembersih, cuci tangan, sabun gitu ya. Dia jualnya mulai apa pakai pil-pilan. Hari ini karena dia lihat sabun ini juga bisa dipakai ya. Dia buka bisnis laundry. Ngambilnya pasar bukan yang sudah rame, bukan yang kiloan. Itu udah perangnya, udah banting-bantingan harga. Terus dia ngambilnya dari mana? Dia ngambil pasar, kalau hotel besar kan punya laundry sendiri. Tapi banyak loh, kos-kosan, hotel-hotel kecil, dia ambilin. Dia pick up, dia delivery. Oh, sekarang salah satu rumah saya dijadikan tempat untuk bisnis dia, karena gede tanah, apa tanah 300 ya. Dan dia bilang, saya start Pak, dari ini saya mau dari apa belajar istilahnya, nggak berani terlalu mewah, jadi tanah ini saya boleh nggak sewa dengan yang lebih murah. Saya bilang pakai aja lah, saya belum pakai ya. Dan dia dulu terpuruk karena bisnisnya dulu properti, sekarang dia sangat diberkati dengan bisnis yang baru. Karena dia start dari yang tadi kebutuhan, dia tanggapi, dia belajar, terus dia cari pasar, pasar yang juga nggak diambil sama orang ya, mungkin dilepeh sama orang lain, dia menemukan, dan hari ini dia fokus di situ berhasil kok. Walaupun cuman bisnisnya rumahan. Banyak kok contoh-contoh gini. Coba nanti bisa dibagi apa di-sharingkan kalau punya teman-teman di Biskom ya. Oke, monggo silakan. Nah, ini sebenarnya ada yang mirip-mirip juga sih, Pak. Kalau tadi kan masalah bisnis. Nah, ini ada yang nanya juga, bagaimana dengan pekerjaan apa sih, Pak, yang cocok untuk saat ini atau untuk masa yang akan depan gitu, Pak, yang dicari dan gajinya cocok gitu, Pak, cukup Iya. besar gitu. Waduh, kalau cari gaji besar bisa kena scam juga nih. Karena hari ini yang menawarkan fresh graduate, terus kemudian bahkan ada yang dikirim ke luar negeri, atau kalau nggak di dalam negeri, dia pakai apartemen dijebol, dikasih laptop. Eh, Orang-orang IT, lulusan IT dikasih gaji awal 9 juta, keren ya? Keren. Tapi alamatnya coba dicari waktu ngelamar, nggak jelas ya. Nanti diarahkan ketemunya di mana, terus kemudian kerjanya itu di apa? Di apartemen yang ya pokoknya tersembunyi, ternyata dia disuruh kerja apa? Judol. Nah, teman kita salah satu motivator dipanggil, Pak, bisa nggak motivator ya, supaya mereka berproduksi. Waduh, gawat. Pak Jono diambil nggak? Nanya saya, kayaknya banyak ladang lain lah yang nggak bermotivasi. Karena mereka kasihan Pak, ditarget loh, kasihan loh. Gaji 9 juta target. Korbannya siapa yang suruh main judol? Ya kan teman-teman juga. Belum nanti kalau digerebek polisi ya. Jangan cari, kalau fokus kita cuan tinggi, gaji tinggi, itu bonus teman-teman. Pasti ngikut kok. Saya itu jadi banker ya di sekuritas, nggak ngejar gaji tinggi, tapi saya prestasinya dulu gitu. Saya nggak berhitung, ya saya memberi lebih kan. Firman Tuhan bilang berjalan 2 mil kalau diminta 1 mil gitu ya. Saya praktekkan begitu integrity ya. Sehingga saya berbagi juga ke tim saya. Waktu perusahaan berkembang, saya ditawarin naik. Orang-orang yang saya tinggalkan juga sudah bisa nguasain ilmu yang saya tinggalkan. Jadi posisi itu bisa digantikan. Jadi saya naik lagi. Sampai ke titik-titik tertentu. Kadang bos kan ya gajian naiknya inflasi ya 5%, 10%. Saya pengen loncat. Karena profesional ya. Karena saya profesional sampai pensiun. Ya memang loncatnya kita harus cek harga di tempat lain. Nah, tapi dari skill kita. Waktu saya lempar cek harga, terus kemudian ada yang nyaut, ya zaman sekarang pakai LinkedIn barangkali ya, dulu kan ngelamar, ada penawaran, saya kasih itu, penawaran kerja, kasih ke bos saya. Biasanya kalau ditanya berapa gaji yang diminta, kesempatan saya loncat. Ya kayak belalang tadi kan harus loncat juga kadang-kadang ya. Terus loncatnya kemana? Ya 30, 40, 50%. Jangan cuma 5%, 10% kayak inflasi. Ya kalau bisnis bisa menggandakan aset atau dalam arti kata omset begitu ya. Tapi kalau karyawan kan nggak bisa. Ya memang kita harus menambah ilmu, menambah network. Nilai saya di situ, ini waktunya saya loncat. Kalau mungkin 3 tahun, 5 tahun, sabar juga ya. Jangan 3 bulan pindah. Itu namanya gagal masa percobaan. Saya loncat, saya kasih surat penawaran di tempat baru, zaman waktu masih saya di bank, bos saya baca, atasan saya manajernya. Ah, Pak Sijo ini surat ini, udah simpen aja. Hmm. Kalau cuman kayak gitu, gaji gua samain, mobil sama. Besok lu cari mobil yang lu mau. Wih, puji Tuhan haleluya nggak minta ya. Jangan pergi kalau gitu Bapak Ibu ya. Dipenuhin semua. Tapi satu hari, mungkin 3 tahun lagi, saya dapat tawaran lebih tinggi.
saya tunjukin ke atasan saya kasih salam. Ju, congrats ya, ambil bagus nih penawaran. Kalau gua setujuin gaji lu lebih gede dari gua, dari gua nggak mungkin katanya ya. Nah, kita partnership, ya kolaborasi kayak belalang tadi ya. Jadi kalau ada kerjaan bareng kita bisa kerjasama kolaborasi. Dan saya nggak sapu habis, ini penting ya. Banyak belalang-belalang yang salah kan, yang negatif kan. Seluruh tim saya marketing saya pindahin ke bank baru. Enggak. Nasabah saya pindahin, itu namanya bikin musuh, sakit hati. Enggak. Saya senang dengan tantangan baru, saya senang dengan teman baru. Kenapa nggak saya mulai yang baru dan yang lama teman lama jangan jadi musuh gitu. Banyak ya. Sekarang asuransi dipindahin, bedol desa dipindahin. Saya kurang setuju loh, itu kayaknya kurang glory kalau begitu ya. Mending kita melatih, terus kemudian kita dapat network baru, dan saya nggak pernah takut dengan challenge ya. Gaji tinggi tentu challenge-nya kan tinggi. Toh Tuhan berkati saya. Karena apa? Berkat itu follow. Ya, makanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahnya, tidak ditambahnya dengan sorrow. Kalau sorrow itu namanya sakit penyakit, namanya ditangkap karena nipu KPK atau ditangkap sama polisi karena berbuat jahat. Jangan ya, itu di orang Jawa bilang soro, ya itu bahasa Inggrisnya sorrow. Tapi kalau berkat follow. Nah, itu buat yang wah komplit ini ya, ada profesional, ada businessman. Gitu Pak Andri. Siap, Pak. Nah, ini nyambung sih, Pak. Bagaimana, Pak, membedakan penipuan atau scam gitu, Pak? Bukan cuma masalah investasi, juga masalah bisnis dan pekerjaan gitu, Pak. Ya, kebanyakan orang kan scam itu investasi. Ini ada yang nanya juga, bagaimana bedain juga investasi, bisnis, dan pekerjaan yang scam gitu. Iya, yang tadi judul saya cerita itu pasti nggak ada alamat. Bisa alamatnya cuma virtual office, ya. Terus kemudian nanti kalau pas interview juga tempat-tempatnya mencurigakan begitu, ya. Bisa pakai hotel, pakai apa. Terus nanti ke waktu masuk ke job desk-nya. Jadi kalau udah ke level-level yang nggak masuk akal, ya kita harus curiga, ya. Karena mungkin alamat emailnya bukan alamat PT begitu ya. Kadang-kadang suka pakai Yahoo, pakai apa, Gmail begitu. Kadang-kadang ya. Jadi kita harus perhatikan juga eh, Google kan research bisa ya hari ini ya. Perusahaan ini ada nggak sih izinnya, datanya, bidangnya apa gitu. Cari tahu lah, cari tahu. Itu kalau kerja. Tapi kalau investasi cek ke OJK. Kalau di OJK nggak terdaftar, nggak ada izin, ya berarti ilegal. Kalau ilegal, masukin duit, hilang. Gampang aja ya teman-teman ya. Udah itu simpelnya gitu. Jadi cari tahu, jangan tertarik. Sekarang juga penipuan tuh nyamar, ini saya sharing yang saham ya, pakai kelas-kelas. Wah, ini banyak loh ya. Dan jangan terlibat sama grup-grup aplikasi yang ditawarin kelasnya alatnya baik-baik saja. Nah, baik-baik saja tuh ceritanya sharingnya umum, teknikal lah. Wah, bagus ya. Terus kadang-kadang dia kasih bocor-bocoran spill. Ini loh saham yang boleh dibeli dan saham itu naik beneran. Ya memang dia udah bikin begitu ya. Dia udah kondisikan. Jadi kayaknya sakti kan. Dia makin percaya. Nah, terus mulai dia sharing-sharing. Kalau mau cuan banyak, tadi pagi saya beli ini, tapi perdagangannya sebelum pasar buka. Namanya prapasar. Wow, ada ilmu baru nih. Terus yang semua pengikutnya ada ratusan, 100 lebih. Caranya gimana? Oh nggak bisa, kamu nggak bisa, ini harus perusahaan dan seterusnya. Sampai digiring ke satu titik, ya udah, saya udah izin nih ke Amerika. Wah ngomongnya begitu, nanti bisa beli saham Amerika. Digiring untuk buka akun. Kalau buka akun teman-teman reksadana kan harus transfer ke nama produk, bukan nama orang ya. Seperti itu ya, transfernya kemana, ke nama PT-nya. Kalau kita saham atau investasi harus ke nama kita sendiri di rekening dana nasabah atau rekening jasa investor. Lah ini disuruh setor ke rekening perusahaan atau orang yang dia tunjuk. Nanti dia bikinin aplikasi yang mirip padahal palsu. Dia pakai nama-nama besar ya, nama-nama besar yang ada di Google, ada linknya. Tapi dia plesetin, diganti persis ya. Dia ngomong untuk equity di Eropa, equity-nya diedit, diganti global. Pokoknya persis banget penipunya. Bedanya tampilannya kalau yang lain mungkin ada eh, keterangan kontak kami, dia kasih di situ download. Nah, download ini nanti ngelink ke APK-nya dia. APK-nya akan nyedot data kita. Oh, serem hari gini ya. Zaman digital penipuannya makin dahsyat, teman-teman. Itu nanti kalau udah buka di situ, pertama bisa ditarik loh. Terus dia pakai buzzer-buzzer di 100 orang itu isinya 30 itu nama-nama fiktif. Saya cek get contact namanya nggak ada, nggak ada spam semua.
Jadi itu yang bikin rame di grup. Wah, saya cuan besar, saya ini, saya itu. Wah, terpancing lah kita. Ya, sampai akhirnya bisa ditarik kok. Saya udah coba narik, makin confident kita. Padahal itu semua sandiwara di aplikasinya dia. Sampai satu titik, nanti aplikasi itu hilang. Wah, ada macam-macam ya, diblokir lah. Alasannya dari Amerika ketemulah, scam lah, dan gone investasi kita. Oh, serem hari gini investasinya. Ya, perlu update terus. Kondisi hari ini makin sadis, teman-teman. Gawat ya, kalau kita nggak belajar. Oke, lanjut Pak Andri. Iya, berarti yang penting nggak boleh greed dulu itu ya, nggak Ya, boleh jangan greedy, serakah. harus legal, kedua OJK, kedua logik, masuk akal. Hmm, oke. Pak boleh kasih saran nggak Pak dan strategi bagaimana mengelola keuangan pribadi rumah tangga dengan bijak dalam kondisi situasi ekonomi saat ini Pak? Nomor satu tadi review anggaran, itu penting ya. Apalagi kalau income-nya turun. Gitu, kayaknya harus ada yang dipangkas dong. Kalau income-nya turun, bisa perusahaan nanti akibatnya terdampak, turun ngambil gajinya harus dikurangin dong. Ya kayak teman kita di KBC waktu ya, teman kita yang sebut aja karena dia udah sharing ya, dia cerita waktu bakmi mapan itu terancam harus COVID, harus tutup, harus buka tutup dan seterusnya dibatasin kan, income turun. Nah itu pilihannya dua, PHK atau pengurangan ya, gaji begitu. Nah karyawannya waktu itu bilang ya kita dipangkas, tapi pimpinannya berkata gua dulu yang dipangkas. Nah punya kalian saya pangkas, itu saya anggap utang. Kalau kondisi normal, saya kembalikan. Dan hari ini udah normal, hari ini buka cabang di mana-mana. Ya, oh, pokoknya kalau glory itu follow, berkat tuh follow ya teman-teman ya. Buka di airport, ya, namanya bakmi mapan. Ya, pernah dengar ya, pernah kelihatan itu asal Surabaya. Jadi banyak kalau mau cari berapa ratus cerita orang-orang yang glory, orang nggak greedy, lawannya nggak greedy ya kalau glory ya. Raksasa ego itu kan paling nggak bahaya ya, musuh dalam selimut tuh. Jadi kadang-kadang tipis bedanya, ini masih dikalahkan. Jadi kalau memang pas buruk kondisinya, saya harus dipangkas gajinya, kalau bisnis atau kalau di luar mungkin kepangkas juga gaji kita, ya pangkaslah biaya yang mana direview kembali. Tapi jangan sampai mangkas terus kemudian BPJS nggak dibayar, keliru. Yang dikurangi bukan itu ya, yang dikurangin yang bukan kebutuhan tapi keinginan yang dikurangi. Ya, ini waktunya review. Kalau memang terpaksa harus cairkan investasi sebagian, likuidasi, yang cairkan yang sudah untung aja begitu ya. Kalau nggak mau cut loss atau rugi, nah emas lagi tinggi ya udah hidup dari emas, ambil dari P3K tabungan kita, sambil kita berdoa waktu ini tidak lama kita bisa survive kembali ya. Review, waktunya review. Oke, siap. Makasih Pak. Nah, ada yang nanya juga nih Pak. Di Australia tuh ada namanya Centerlink Pak untuk bantu orang-orang yang misalnya pengangguran, yang tunjangan lah, tunjangan sosial gitu dari pemerintah. Kalau di Indonesia apakah ada fasilitas seperti demikian Pak? Kalau pengangguran, aduh, kayaknya pemerintah apa ya, eh, dapat, coba ada teman-teman yang bisa bantu nggak ya kalau dari pemerintah ya. Tapi kalau dari komunitas, saran saya begini, kalaupun ada PHK tadi ya, yang menarik teman kita itu kalau memang terpaksa dikurangi, dia menyalurkan ke teman yang membutuhkan. Karena situasi krisis ini kan tadi ada yang survive ya, bahkan ada yang memulai bisnis baru atau justru malah naik bisnisnya, ada sih. Pasti ada hal-hal baru yang di tengah situasi sulit. Ada yang terpuruk, ada. Nah, di situ kita bisa swift gitu. Jangan sampai di PHK, ini bagus, referensikan ya. Kasihlah ke teman kita yang mungkin lagi bagus. Kolaborasi ini penting. Nanti ya kayak tadi ya, ya, kita bisa menikmati MFB saya tadi. Apa yang kita tabur, kita mungkin bukan kita, mungkin anak kita nanti ya, ya bisa menuai apa yang kita tabur. Jangan merasa apa harus dimakan sendiri. Itu penting lah. Value-value tadi binatang yang lemah dan kecil tadi itu praktekin. Nanti kita akan diberkati. Ya, itu saya pikir kita harus tetap bergerak keluar, cari ya di komunitas yang ada, kita bisa kolaborasi dengan komunitas yang ada. Jangan ada orang sampai terpuruk. Kalau terpaksa ya memang harus diberi. Kalau nggak bisa makan, tapi jangan berutang. Ya, ya memang harus ada yang ditahan. Kalau memang ada kesulitan, kalau nggak ada tabungan ya lain kali belajar lah ya. Kalau memang terlanjur terjerat ya ada mentoring untuk bagaimana kita bisa keluar dari kondisi sulit jerat utang. Di komunitas banyak tools-tools yang bisa membantu teman-teman. Nanti kalau ada yang mau perlu ya daftarkan aja ya, ada komunitas keluar dari jerat utang ada juga. Ya kita punya kok untuk orang-orang yang tim-tim yang bisa memberikan jalan keluar. Kita nggak sendirian. Oke.
Banyak banget nih pertanyaan lagi, apalagi. Oke. Iya, masih banyak nih Pak. Belum setengahnya nih Pak. Hmm. Oke, ini ada kondisi seperti sekarang nih Pak. Pemerintah sekarang apakah masih cukup aman nggak Pak kita investasi di dalam SBN Pak? Apakah mungkin bisa gagal bayar Oh, negaranya ini? SBN ya. Yakini kalau Indonesia gagal bayar, kayak Indonesia bubar gitu. Karena itu resiko terbesar ya, resiko terbesar. Nah, jadi selama kalau SBN ini kan sejak ori pertama 2006 zaman Bu Mega sampai hari ini udah 19 tahun udah ganti presiden juga lah ya. SBN itu kan surat utang negara. Ya, kalau negaranya nggak ada kayak Uni Soviet, misalnya pecah-pecah-pecah begitu ya, disintegrasi. Ya kalau saya pegang obligasi Uni Soviet, ya nggak laku. Saya bawa ke Putin, saya negaranya Rusia, bukan Uni Soviet ya. Tapi kalau masih namanya sama, ya mestinya tetap dibayar kok, siapapun pemimpinnya. Bisa jadi kalau jatuh tempo gimana? Kalau jatuh tempo, dia pasti membuat surat utang baru, membayar yang lama. Tenang aja, pemerintah juga gali lubang, tutup lubang. Tapi terukur ya, lubangnya nggak terus kemudian tak terhingga begitu, nggak masih dalam kontrol. Dan beruntunglah kalau masih utangnya ke dalam negeri. Lebih celaka kalau kita utangnya ke luar negeri. Oh, nanti dolar kita yang dihajar ya. Cadangan devisanya defisit, terus kemudian masih lagi kurang dari 6 bulan, kurang dari 3 bulan itu ke 98 ya. Kalau itu kita masuknya ke krisis. Bahayanya takutnya bukan cuma ekonomi. Nanti kalau krisis bahayanya sosial yang kita takutkan malah. Kalau ekonomi don't worry. Ya, SBN selama NKRI masih berdiri ya, dan kondisi sosial ini yang penting lebih bahaya, ini harus dijaga, makanya solidaritas ya, kerjasama sosial, ini penting, pemerintah hari ini lagi jaga lah. Jangan sampai yang bawah ini nggak bisa makan, makanya ada program makan siang ya, terus ada program-program yang ada, yang pembelajaran atau uang apa ya untuk mereka belajar, ada programnya, tapi kalau lowongan kerja saya belum melihat yang talk chair di pemerintah. Malah kalau perlu ya harus ada pemangkasan sendiri ya di pemerintah yang over budgetnya, lagi pangkas budget. Kita yang carilah lapangan kerja sesuai dengan skill kita. Saran saya minta hikmat ya, nanti Tuhan kasih talenta, nggak ada orang yang tanpa talenta. Kok apapun yang sekecil apapun yang kita lakukan itu bisa berbuah buat kerajaan Allah. Nggak ada orang yang tidak punya talenta. Yes. Oke, berikutnya Pak. Ada nanya nih, bagaimana tadi kan Bapak menyebutkan Pak bisa disinggahkan nih dananya ke reksadana pasar uang. Kenapa Iya. memilih instrumen seperti itu Pak? Terus Oh, itu bagaimana memang juga instrumen dengan parkir diversifikasi soalnya, iya. Yang bisa parkir in ya? out, stabil. Ya, sementara di situ kalau mau parkir. Karena kalau pendapatan tetap atau ori, kalau suku bunga turun memang akan naik. Tapi kalau suku bunga naik ya, kalau diambil rugi, masih bisa rugi. Hari ini pasar uang saja yang sangat liquid dan kemudian masih eh, dapat return cukup baik, ya 4 sampai 5% lah. Di atas inflasi minimum kan ini sementara ya, buat 3 bulan, 6 bulan, setahun. Di atas inflasi tahun inilah paling tidak begitu. Memang nggak bisa lama-lama. Ini parkir sementara. Iya, berarti yang disebutnya tanpa apa resikonya sangat kecil ya Pak ya, Iya, untuk reksadana risikonya pasar uang cukup itu ya. kecil. Menurut Alkitab, oke. Menurut Alkitab, apakah diperbolehkan nih Pak kita memberikan pinjaman dengan bunga kepada orang lain? Ya, karena kita Jadi bukan bank kita nggak ngasih boleh. minjem ke Jangan orang, menurut Alkitab. Menurut undang-undang aja nggak boleh. Kita tuh bank gelap, ilegal. Kalau ilegal nanti kalau sampai nggak dibayar ya salah sendiri kan. Kita nggak boleh pinjam meminjam, apalagi berbunga ya. Jangan. Kalau sesama orang percaya beri ya. Terus kalau memang ada kerjasama bisnis, ya bikinnya namanya kerjasama. Bikin PT, saham saya berapa persen gitu ya. Jangan ngutangin temen, nggak boleh. Ya, di Alkitab juga nggak boleh. Terus kemudian dia negara ini hukumnya juga nggak boleh orang minjemin sesama begitu ya. Kalau mau taruhlah uangnya di bank namanya deposito, biarkan bank yang minjemin orang yang butuh itu pun nanti akan di screening oleh bank gitu. Lembaga keuangan yang punya izin OJK itu legal. Kalau kita ilegal ya terus berdoa minta diberkati, ya syukur-syukur kalau nggak dibalari sama orangnya ya siap-siap aja hilang. Jangan ya, jangan. Kita bukan bank soalnya. Uang yang peer to iya, peer aja yang dilembagakan dan peer to peer lending itu ada OJK-nya, itu bisa nggak dikembalikan kok. Sudah berapa yang meledak, ya kan? Fintech-fintech yang peer to peer. Karena nggak ada jaminan dari situ. Ya itu ngomong yang legal, apalagi yang
tanpa izin begitu, hilang. Termasuk arisan itu lebih ke sosial ya. Jadi nitip kadang-kadang bandarnya lari, itu bukan investasi, itu sosial. Jadi udah rela aja buat hura-hura, hore-hore, makan-makan boleh gitu ya. Untuk kelompok sosial, makanya kecil-kecil aja, receh. Jangan terus berharap arisan 50 jutaan, jangan ya. 50 ribuan boleh. Yang keluar oke, kumpul di mana gitu ya. Buat makan-makan. Oke, oke banget itu ya, kayak patungan. Nanti yang keluar belakangan boleh milih tempatnya, boleh gitu. Itu sosial. Ya, tapi kalau udah 50 jutaan ya jangan. Ya hilang berarti siap nyumbang berarti namanya ya. Ada banyak instrumen-instrumen yang disalahgunakan. Itu sosial jadi investasi keliru. Apalagi yang piau itu namanya riba. Karena kita ngambil untung di atas orang yang sedang kesusahan. Karena yang ngepiau tinggi kan berarti yang butuh uang. Apalagi situasi seperti ini. Udah nggak usah bayar 1 juta, cukup 600 ribu karena 400 ribu di piau. Nah itu kan bunganya gila banget di atas penderitaan orang lain. Dosa loh kalau riba. Ya, makanya nanti kalau lain kali nggak dibayar ya mungkin akibat ya. Ya saya nggak mendoakan tetapi coba diperbaikin ya. Motivasinya dulu diperbaikin. Kalau ada seperti itu jangan sampai menjadi beban, sakit hati, tapi ya itu sosial. Udah relakan saja gitu. Giving. Ya kita nggak pernah ngajarin lending, tapi giving untuk sesama. Itu Pak Andri. Yes. Oke, berikutnya Pak, dengan kondisi seperti sekarang Pak, diversifikasi apa yang masih menguntungkan? Apakah masih properti atau emas itu bagaimana? Masih Ya, layak apa properti dijadikan sebagai masih pilihan titik terendah, investasi? baru mulai rebound, emas titik tertinggi. Sebenarnya harus punya semua gitu ya. Kalau saya udah belajar ya, punya emas juga, punya properti gitu pelan-pelan ya. Belajar dulu mungkin dengan uang kecil ya. Kalau orang berenang itu belajar kan di kolam anak dulu. Nanti kalau udah mulai pinter tambahin duitnya berarti di kolam dewasa. Nanti di laut juga bisa ya. Berselancar juga bisa. Untuk mencapai tujuan keuangan kan butuh apa ya, butuh gelombang-gelombang itu yang membuat kita mencapai lebih cepat tujuan keuangan kita lewat namanya investasi gitu. Nah, memang kalau nggak belajar jangan gitu. Nah, punya barang-barang itu ya bagus-bagus. Kalau makin punya macam-macam karena belajar ya boleh-boleh aja. Nanti pas turun ada yang naik, yang cuan yang dijual, yang ini belum untung ya sabar gitu ya. Kalau perlu waktunya beli lagi. Kita tinggal mengelola apa yang Tuhan percayakan memang ya. Nah, itu tujuannya harus ke sana, bukan untuk mengejar untung setinggi-tingginya, tapi untuk mengelola dan menghasilkan melawan tadi raksasa yang namanya inflasi. Supaya daya beli kita nggak turun, ya kita bisa punya lebih, memberkati orang lain karena investasi kan uang lebih. Bisa giving lebih banyak gitu. Jadi balik ke tujuan kita. Nah, saran saya belajar dulu. Kalau udah belajar punya, boleh ya. Nanti diproporsional aja. Nah, berapa bobotnya masing-masing begitu. Ya, berarti harus belajar ya Pak ya, jangan ikut-ikutan tapi harus belajar. Jadi jangan ya mengerti benar-benar ya Pak ya. Apa yang kita investasikan harus kita mengerti benar-benar ya. Ya, harus belajar. Kalau baru Oke. ngerti dikit, masuk dikit gitu ya. Jangan masuk banyak-banyak. Nanti kalau ngerti lebih banyak, ya boleh ditambah gitu. Oke. Ini ada yang masalah bisnis Pak. Yang lebih mungkin lebih teknis ya antara ya kondisi ekonomi seperti sekarang, terus ada eh, penjualan kurang baik, tagihannya belum terbayarkan juga Pak, mungkin udah punya kredit Iya. piutang belum terbayarkan, terus aset dan cash flow-nya juga sudah habis untuk bertahan. Bagaimana nih Pak untuk menghadapinya dan bagaimana menguatkan diri juga nih untuk bisa menghadapinya nih. Iya, memang situasi ini Ini mungkin kadang-kadang lebih kita ke mesti teknis ya Pak diversified ya. pola ya. Makanya beberapa yang kalau bisa mempercepat ini yang bagi yang bisnis ya, mempercepat siklus cash to cash cycle bicara kalau beri piutang ya jangan terlalu panjang gitu ya. Resiko tidak tertagih itu makin tinggi kalau situasi makin nggak baik begitu. Tapi kita perlu paling nggak 3 sampai 6 bulan tadi ya. Kotak P3K buat bisnis. Jadi kalaupun omsetnya akhirnya kan kalau kita nggak pinjemin panjang kan omset bisa berkurang ya. Nah, jadi omsetnya kalaupun minus atau nggak nutup ongkos, ya kita punya tabungan tadi yang 3 sampai 6 bulan biaya operasional dipakai dulu. Tanpa harus istilahnya nunggak ya, nunggak bayar gaji, nunggak bayar listrik. Ya, itu kalau bisa. Tapi kalaupun terpaksa harus kayak zaman COVID kemarin ya harus pangkas, ya pangkaslah dari leader ya. Contohnya harus dari atas, jangan bawahan dipangkas, kitanya tetap mentereng, gajinya full atau ngambil duit nih paling gawat nih. Nggak dipisahin uang bisnis sama uang pribadi, tetap diambilin ya. Masih
gaya hidup masih wah begitu, janganlah, itu nggak adil juga ya. Jadi sebisa mungkin step satu, perbaiki siklus cash to cash tadi, antara yang pinjaman beresiko dipendekin, mulai kolaborasi, ada kalau cash kasih cash discount misal begitu ya. Terus kemudian kalau misalnya bisa dijaga, ya 3 sampai 6 bulan dari siklus ini kita punya cadangan yang liquid cash. Nah, itu mulai disiapkan. Kalau belum punya ya mulai disiapkan tuh cadangannya. Ya, kalau perlu ada yang dijual, efisiensi, mesin jual dulu terpaksa, nggak apa-apa. Tapi yang saya nggak mau gini, kalau nggak komprehensif, nggak dipetakan, khusus yang udah mulai sampai sulit dan berutang, jangan sampai nyemplungin garam ke laut. Sering ya, saya menemukan kemarin konseling hamba Tuhan juga, full timer pemain musik gereja. Pak, saya udah 2 tahun, Pak. Oh, dipinjol atau apa kena KPR bunganya udah mencekik leher ya, udah tinggi banget. Bayangkan 70%. Aduh, 70% dari income, income-nya gede, Bapak Ibu ya. Kalau digabung suami istri 20 jutaan. Tapi kepake 70%, 14 juta buat cicilan mobil sama rumah. Kebetulan rumahnya udah floating. Nah, ini kan mestinya bisa diatasin. Cuman telat aja ketemunya, baru terbuka setelah udah ngap, udah sampai di sini airnya begitu baru ngap, dan dia udah mulai pakai pinjol. Dan waktu ditagih kartu kredit pinjol, dia udah jual ya, sofa dijual. Aduh, ngapain? Kalau dijual-jual gitu, nggak utuh strateginya, nyemplungin garam ke laut. Ada waktunya menjual, bahkan tadi saya bilang cincin kawin, cincin emas pun jangan ragu kalau lagi tinggi jual. Tapi harus komprehensif. Nah ini memang butuh apa ya, mentoring untuk utang. Ada kelasnya sendiri nih, nggak bisa sehari selesai ya. Butuh waktu dan pendampingannya bisa 2 bulan, 3 bulan. Nanti teman-teman didamping kalau butuh ya daftar. Ini ada kelas baru dibuka kalau mau join gitu ya. Angkatan ke-13 ya, alumni kemarin udah 100 orang bikin testimoni, utangnya belum lunas, tapi mereka udah tahu cara handle-nya, udah suka cita, nggak tertekan lagi, nggak stres, ya welcome ya. Kalau mau, mudah-mudahan masih ada seatnya, karena begitu dibuka biasanya urut, waiting list ya, mudah-mudahan masih ada. Ini bagi yang sudah problem gitu, jangan bertindak gegabah, mending segera konsultasi. Ya nanti nggak habis dibuang-buang ke laut, tapi betul-betul ya, kalau kalau bisa laut merah tuh utang kita berdarah-darah, jangan nyemplungin garam ke laut merah. Kita belah laut merah, kita bisa jalan di tengahnya gitu ya. Butuh mujizat juga nanti kan. Itu mungkin gambaran utuhnya kalau memang teman-teman yang sedang apa problem di bisnis maupun di keuangan pribadinya. Waktunya review, tapi kalau udah masalah ya cepet terbuka, cari jalan keluar, bukan caranya lari, bukan caranya jual-jual terus dibayar semua, ya harus terbuka konseling supaya kita punya teman untuk mendampingi. Gitu. Iya, oke teman-teman yang mungkin butuh konsultasi hutang lebih lanjut akan kita sharing di grup nanti ya setelah acara ini beres. Ini sifatnya sih free, kita bisa, ya cuman ada nanti ada syarat-syarat tertentu ya, harus ikutin Ya, dibayar dengan pagi ya kesungguhan pagi dan ya. komitmen gitu ya, nggak pakai uang kok Betul, bayarnya. Mm-mm. iya. Pak Jono ini udah mementoring lebih dari apa, berapa ribu Udah Pak sekarang mungkin ribuan, Pak? Ya, nggak salah, ribuan ya. di atas 1.000. Oke, oke teman-teman mungkin kita kasih sharing ya infonya setelah acara ini beres. Oke, Pak mungkin ini ada pertanyaan terakhir ya Pak ya. Sedang ikut ini Pak, sedang ikut KPR, kondisinya lagi nyicil rumah, tapi bagaimana nih Pak, tahun ini kan harus bertahan dengan suku bunga yang mungkin fluktuatif. Apakah harus ganti bank atau bagaimana Pak? Mungkin ada alternatif dari Oh, Bapak mungkin. tolong cek bunganya ya. Kalau kita masih lancar, cek silik OJK juga, jangan-jangan nanti ada yang nunggak kartu kreditnya telat sehari, terus kolektibilitasnya turun ya. Dan nggak boleh punya pinjol, karena kemarin yang saya mentor itu saya suruh pindahin KPR dia yang tadi sampai 70%, kenapa? Tadinya 4 juta atau 5 juta ya, jadi 9 juta. Jadi bunganya 4% promosi 3 tahun, setelah itu terbang jadi 12. Nah, telas pasti termehe-mehe dia nggak bisa bayar kan. Cuman nggak cepet-cepet cari jalan gitu loh. Nah, akibatnya ya tadi tol 70% dia mulai kenalan sama pinjol. Nah, terus waktu ketemu saya bilang coba ngomong ke banknya, minta restructure ya. Namanya migrasi. Ada nggak program turun bunga di bank itu? Kalau kita nggak minta biasanya nggak dikasih. Tapi kalau ada dia cek, dia review ya. Nah, dia kena pinjol, ditolaknya masih macet, masih lancar loh pinjolnya belum sampai macet. Tapi kalau ada pinjol, orang udah dicurigai, berarti kamu udah kefefet, ya kan? Langkahnya akhirnya selfie, cari pinjaman begitu, dia udah khawatir banget gitu. Ditolak loh.
Ya, saya lagi bantu lagi kalau bisa ada bank lain ya. Memang kalau masih lancar, jangan langsung ke pinjol sebagai solusi utama buat nyicil tadi yang bunganya naik, turunkan bunganya. Di bank yang sama namanya migrasi. Kalau bank yang sama nggak bisa, pindahin ke bank lain kalau masih Slik OJK-nya lancar. Namanya transmigrasi ya. Bank lain kalau masih lancar, apalagi udah jalan 3 tahun, dia mau menerima sampai istilahnya batas bunga yang di atas ya kurang lebih dengan inflasi ya 6% gitu kira-kira. Jadi itu masih sanggup kita bayar kira-kira. Harus balik ke sana, teman-teman. Jangan jangan dibiarin ya. Pertama harus minta turun dulu. Kalau nggak bisa turun ya itu pindahin ke bank lain. Ada cost nggak apa-apa, tapi selisih bunga itu akan worth it banget buat cash flow kita. Ya, nanti kalau minta referensi beberapa bank bisa kok ya. Untuk mungkin teman-teman ada yang punya teman di bank tertentu, biasanya bank asing welcome banget buat take over seperti itu. Oke, Oke, siap. masih ada. Makasih Pak. Pak sudah banyak sekali pengalaman ya Pak ya di perbankan ya Pak ya. Ini kalau yang untuk kelas lanjutan mungkin kita dari ICI mungkin bakal kasih info lebih lanjut ya. Ada seminar-seminar lagi, webinar lagi, kita berikan lagi infonya. Ini ada yang mungkin ini Pak, ada yang nanya untuk jangka panjang. Ya usia masih muda, umur sekitar 30-an. Apa nasihat investasi yang mungkin bagus itu Pak Oh, kalau nggak butuh untuk jangka pendek, buat jangka jangka panjang panjang ya? banyak banget pilihannya. Oh, masih panjang lagi. Dan kita Status sekarang profil masih risiko single. masih agresif toh. Tapi belajar dulu. Yang penting belajar dulu. Nanti ada Nah Kingdom itu dia. Finance, kita belajar ya. Banyak kok kelas-kelas yang masih dalam lingkungan komunitas. Nanti kan di-invite ya. Kalau udah bisa, nah boleh pelan-pelan masuk, terus bikin komunitas lagi buat belajar bareng gitu. Kalau pertama ya harus kenalan dulu ilmunya di orang yang bener, karena banyak yang ngajarin tadi ya, grup saham yang nggak bener banyak hari gini, banyak banget. Mm, Kalau masih muda betul. makin Yang penting semangat harus saya. Kalau belajar udah dulu mau Pak ya. pensiun, saya susah jawabnya ya. Welcome ya, yang nanya ya. Saya senang Oke. semangat kalau anak-anak muda mau belajar. Anak-anak saya pun lagi belajar saham apa segala ya. Anak saya umur 21, 23, oh, lagi semangat. Sekarang tiap bulan kalau dapat uang jajan langsung aja setorin di RDN saya. Udah nggak mikir buat jajan dia. Dia dollar cost averaging juga ya, nabung saham. Apa tadi ada yang nanya Pak untuk take over tadi Pak Bank boleh minta listnya nggak ya Pak ya katanya? Beberapa bank terima ya. Yang saya tahu Mm, OCBC, bank asing kebanyakan sih, Maybank ya. BCA dulu nggak bisa, tapi sekarang kayaknya mau ya. Tapi ada minimumnya 250 juta. Yang penting itu cek slik jangan sampai slik kita merah gitu. Nah kalau nanti bingung baca sliknya, kalau udah ketemu slik OJK, itu datang aja ke kantor OJK bawa KTP. Itu cepat kok, nanti di email ya. Datang sekali, ngisi form 10 menit paling, terus akan di email ke kantor OJK di kota kita masing-masing ya. Di email masuk, kalau bingung bacanya nanti boleh nanya ya. Teman-teman di sini ada yang bisa bantu bacain. Nanti dari slik itu akan kelihatan. Oh ini kalau saya apply KPR pindah gitu, kira-kira diterima atau enggak gitu. Nah kalau enggak ya diperbaiki dulu, strik OJK-nya kalau ada yang telat, kartu kreditnya, call-nya turun ya, diberesin dulu gitu. Kalau enggak ya nggak bisa pindah. Nanti kalau aman, nah bank-bank asing itu rata-rata mau untuk terima. mm, Bunganya juga start dari Oke. 4 5 lagi kok, sekitar itu. Wow, rendah sekali Pak ya. Oke, makasih nih Pak. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Ada yang oh dia nanya apakah BPR atau bank digital itu masih aman nggak Pak sekarang Pak? DPR ada penjaminan ya, 6,25 kalau nggak salah sekarang LPS. Kalau lebih dari itu ya, kalau BPR tutup ya hilang duit kita. Ya ada LPS-nya, penjaminannya. Ya, kalau digital saya nggak rekomen kalau placement. Ya, kalau naruh duit karena udah banyak yang kabur. Nama-nama besar lagi ya. Jangan ya, karena itu juga nggak dijamin kalau masuk di fintech. Hmm. Oke, jadi LPS ya Pak ya, jadi yang Ya, patokannya di kalau sana yang ya. bank pasar lihat LPS-nya masih di bawah penjaminan, ya masih dijamin. Kalau sampai terjadi sesuatu sama bank pasarnya. Kalau nggak salah bank pasar tuh 625 atau 675. Nah, coba dicek ya. Oke. Terus ini ada yang nanya, oh ini ada yang nanya, saya KTA dengan bunga 0,5% per bulan, Mhm. lalu Berapa? uangnya saya putar, 6,5. iya, Oke. 0,5 Pak,
Oh, 0,5% per bulan, ah, lalu uangnya saya putar untuk investasi. Waduh, ngeri banget tuh. nih. Apakah ada saran untuk investasi nggak, Pak? Yang bisa melebihi bunganya? Wah, ini tidak 0,5. disarankan sih. Gini, Jadi mestinya dia kalau ngutang untuk investasi maksudnya, Pak. oh ya jangan gitulah. Jadi Tuh. misalnya rumahnya disekolahin gitu ya. Bunganya 0,5 berarti kan 6% kira-kira ya. Terus cari investasi ya. Memang arbitrase, kalau arbitrase itu mempertemukan dua produk ya. Itu bisa-bisa jadi untung. Tapi kalau saya lakukan biasanya dulu untuk pembelian rumah. Jangan sekolah rumah itu kan berutang namanya. Karena investor harus dari uang lebih. Nah yang diizinkan itu invest itu barangnya ada. Beli properti misalnya waktu itu ya. Saya punya DP, terus kemudian saya pinjem KPR dengan bunga yang tadi 4, 5, 6% lah, pokoknya di bawah 6. Terus kemudian saya cicil 15 tahun, 10 tahun. Cicilannya itu disewakan kalau apartemen biasanya lebih tinggi. Waktu itu ya, sekarang enggak. Sekarang rendah banget. Ya bisa 2, 3%. Waktu itu saya bisa dapetin 8%. Bagus kan? Nah, jadi yang bayarin cicilan itu adalah penyewa saya. Kan orang berhutang menjadi budak orang yang berhutangi. Tapi saya bukan budaknya. Lawang bayar cicilan itu penyewanya kok orang yang kos gitu ya. 15 tahun lunas sampai dia benar-benar lulus, lunas, dia menikah baru dia tinggalin. Ya udah itu apartemen hari ini punya saya, bisa dipakai buat pensiun atau buat temen yang pas butuh. Kemarin ada ponakan magang. Ya Tuhan pakai kok. Kadang-kadang waktu saya beli-beli dulu belum tahu saya baru ngerti. Oh, bukan menimbun, menyediakan ternyata menyediakan apa tempat persinggahan. Nah, itu Alkitabiah juga menyediakan tumpangan bagi banyak orang ya. Kalau apa ya alasan kita baik, Tuhan akan bela kita juga kok sampai lunas selesai. Jadi saya nggak perlu nyicil lagi, yang menyicil yang bayar penyewanya. Tapi kalau tadi punya rumah, rumah pribadi lagi yang dihuni, terus disekolahin, wah bahaya banget. Buat investasi, investasinya gagal, rumahnya kan hilang. Jangan dong. Rumah yang boleh untuk investasi berutang itu rumah kedua, ketiga, rumah investasi, dan dihitung biaya atau bunganya tercover nggak sama sewanya. Nanti kalau lunas punya saya, itu yang diizinkan untuk namanya KPR, ya. Jangan pakai metode yang dibalik. Apalagi rumah yang ditinggalin di sekolahin, jangan. Harus Jadi uang harus lebih untuk invest. harus ada jaminannya, Pak ya. So di sini sebutin dia KTA malah, Pak, bukan KPR lagi, Pak. Wah, nih KTA ya malah lebih banyak gawat lagi lah. Oh, KPR aja yang jangka panjang, terus kemudian bunganya relatif rendah, itu aja mesti dihitung kok. Kalau KTA udah pasti bonyok lah, mahal kan. Kak, ngejar-ngejar, nanti akhirnya kita kena bodong yang ngejar hasil investasi tinggi, yang investasinya bolong, KTA-nya jadi Ya, hutang. jadi sangat tidak disarankan ya, teman-teman. Iya, jangan cara begitu, itu Oke. bukan berinvestasi. Eh, Heeh. jadi Pak Jono pernah ngomong mengambil apa uang dari pinjol untuk ikut judol. Nah, ini jangan nih teman-teman. Apalagi itu, benjol dua-duanya deh nanti ya. Pinjol. Ya, oke.